Kisah ini dibuka di sebuah tempat mewah, bermandikan cahaya lampion di bawah rembulan. Di sebuah ruangan, seorang pemuda tertidur pulas, sementara wanita misterius mengamatinya. Tiba-tiba ia terbangun dengan bingung, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, dia hanyalah seorang karyawan biasa yang sedang asyik membaca novel di dalam bus. Novel yang dibacanya punya akhir yang sangat tragis, di mana sang protagonis kalah telak di tangan si penjahat. Kecewa dengan akhir ceritanya, ia pun marah besar dan membanting ponselnya ke lantai bus. Seketika, ponselnya memancarkan cahaya ungu misterius. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya benar-benar kebingungan. Dan pada saat itu juga, jiwanya masuk ke dalam tubuh tokoh utama dari novel yang dibacanya. Seekor burung kecil yang imut muncul, memperkenalkan dirinya sebagai sebuah sistem AI. Pria itu langsung percaya karena mendapat sistem legendaris para protagonis. Tapi ceritanya berbeda. Bukan gadis cantik yang muncul, melainkan seekor ayam jago. Sang sistem memberitahunya tentang kartu dan harta karun, membuat pemuda itu langsung merasa tak terkalahkan. Ia teringat kalau karakter ini menikah di awal novel, dan memutuskan tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pria itu pun langsung melesat ke arah pengantinnya, tak sabar menantikan malam pertama mereka. Tanpa ragu, ia menyibak tirai merah untuk melihat wajah sang istri. Namun, pemuda itu terperangah melihat sosok di baliknya. Wanita itu ternyata berambut putih, dan dengan ketus memanggilnya suami tidak berguna. Pemuda itu panik dan berkata, ini salah paham. Ia menyadari dirinya bukan orang yang dimaksud. Lingli, sambil melihat sekeliling, ia bingung kenapa dirinya dijebak. Lalu ia sadar dirinya bukan sang protagonis, melainkan karakter figuran bernama M.O. Yaling. Dan wanita di hadapannya adalah Ziling, sang antagonis utama dalam novel yang kelak menjadi permaisuri. Dengan senyum menawan, Ziling mendekatinya dan memanggilnya suami dengan nada menggoda. Sang antagonis menawarinya minuman dengan alasan hari sudah malam. Pemuda itu tahu ada sesuatu dalam minuman itu, dan Ziling akan mencelakainya. Dalam keputusasaan, ia teringat wanita itu akan menyerap seluruh energi yin miliknya sampai habis. Tapi, tiba-tiba, sistem muncul menunjukkan informasi sang antagonis dan misi baru. Ia pun memakai kartu penukar untuk menukar minumannya. Cahaya biru muncul, dan isi kedua cangkir tertukar. Sang burung kecil memastikan pertukaran berhasil, dan minumannya kini aman. Tanpa ragu, pemuda itu menenggak minumannya untuk menunjukkan bahwa ia mengendalikan situasi. Ia lalu memuji anggurnya dan menyodorkan cangkir satunya pada wanita itu agar diminum juga. Sang antagonis menatapnya dengan senyum curiga. Tapi sepertinya ia akan menerima minuman itu. Ziling meminumnya, sementara si pemuda merasa rencananya berhasil. Tiba-tiba, wanita itu merasa kepanasan dan wajahnya memerah. Ia sadar telah meminum cangkir yang salah, dan semua ini adalah ulah si pemuda itu. Dengan marah, Ziling keluar kamar sambil membanting pintu. Ia pergi ke pemandian dan melompat ke air untuk mendinginkan diri. Di dalam bak, ia bersumpah akan membalas dendam setelah efek dari ramuannya menghilang. Tapi ia terkejut, karena efek ramuan itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Pemuda itu masuk ke pemandian dan terpana oleh kecantikan wanita di dalam bak tersebut. Dengan anehku, pria itu bilang mereka butuh aturan, tapi Ziling di dalam air memberi isyarat padanya untuk mendekat. Pemuda itu berpikir Ziling tak bisa menolaknya. Tapi wanita itu menyuruhnya berhenti besar kepala dan mengejutkannya dengan sikapnya. Tanpa peringatan, sang antagonis menariknya dengan kencang dan melemparkannya ke dalam bak. Saat tersebut, ia teringat kalau Ziling adalah antagonis utama yang tidak mengikuti aturan. Di bawah air, mereka saling berhadapan. Ia sadar, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Ia terkejut oleh kelembutan tubuhnya. Ini akan jadi yang pertama baginya. Tiba-tiba, gadis itu menciumnya dan kaget merasakan energi yin-nya yang kuat. Ziling merasakan energinya masuk dan sensasinya luar biasa. Cahaya merah muda menyelimutinya. Ia naik level sementara rambut si pemuda berubah warna. Sistem mengumumkan misi selesai, tapi tingkat kasih sayangnya hanya naik sebesar 1 poin. Dengan rambutnya yang kini berwarna merah muda, Ziling berpikir harus melaporkan ini pada sang ratu. Sementara itu,
seorang pelayan berambut hijau mengintip segalanya dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Malamnya, adegan beralih ke istana kaisar. Pelayan itu melapor bahwa pangeran ke-6 memiliki tubuh purin. Wanita yang mendengar laporan itu adalah ratu dari dinasti Muan yang bernama Mengmi. Sang ratu bergumam tak menyangka ini dari orang biasa dan merasa bahwa Clancy mendapatkan keuntungan besar. Meski dianggap tak berbahaya, ia harus disingkirkan selamanya. Ratu pun memerintahkan agar kabar pangeran ke-6 disebar ke istana keesokan harinya. Pelayan itu bersujud dan setuju untuk menjalankan perintah sang ratu tanpa bertanya. Pagi-pagi keesokan harinya, suasana beralih ke istana megah dengan matahari yang bersinar cerah. Pria itu terbangun dan sadar sudah pagi, ia masih bersama sang antagonis. Sebuah catatan menjelaskan, di cerita aslinya, kaki karakter utama seharusnya terluka. Dengan lega, ia menyadari kakinya baik-baik saja dan ia baru saja berhasil lolos dari bahaya. Ia memutuskan prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan afinitas Giling padanya. Saat ia berpikir, terlihat gadis berambut merah muda itu tertidur pulas di sampingnya. Sambil berjalan, ia mengeluh karena afinitas gadis itu naik terlalu lambat. Sistem kemudian menunjukkan bahwa afinitas gadis itu padanya masih sangat rendah, bahkan negatif. Ia berpikir bahwa selama beberapa hari terakhir, ia mulai lebih memahami sistem dan item-itemnya. Sambil berjalan, burung sistem melayang di sampingnya dengan layar informasi. Banyak item terkunci dan ia menduga itu karena ia belum menyelesaikan tugas. Gadis itu memanggilnya suami dan merasa ia misterius karena tidak merasakan kekuatan apapun darinya. Ia menjawab dengan percaya diri sambil memikirkan betapa mengesankan aura gadis itu. Tiba-tiba, pasangan lain muncul di depan mereka dan menghalangi jalan. Pria itu adalah pangeran kedua, Muyu, dan ia meminta maaf karena tidak menghadiri pernikahan. Sang protagonis menjawab, itu bukan masalah besar, dan ia tidak perlu khawatir. Muyu lalu mengomentari rumor buruk yang ia dengar tentang istrinya. Gadis itu menjadi sangat marah mendengar komentar itu, dan bersumpah akan menghabisi pria itu. Akibat provokasi itu, tingkat amarah gadis itu naik dari 30 menjadi 35%. Pria itu melihat nilai kegelapannya meningkat dan takut istrinya akan menyerang pangeran. Untuk menenangkan situasi, ia memegang pergelangan tangan kakaknya dan meminta maaf atas pelanggaran itu. Ia lalu memperingatkannya bahwa istrinya tidak pantas dihakimi olehnya. Sambil berbalik, pemuda itu menggandeng tangannya dan berkata, mereka punya urusan penting. Pangeran kedua bingung dan berpikir adiknya tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Merasa bangga. Ia bertanya apakah gadis itu terkesan padanya lalu memeriksa tingkat afinitas. Layar sistem menunjukkan afinitasnya masih negatif, dan ia menjadi sangat kecewa. Dengan tatapan usil, ia bertanya-tanya, apakah ia perlu melakukan hal itu untuk menaikkan rasa? Sayangnya, sambil bergandengan tangan, ia merasa orang-orang menatapnya dengan aneh. Di tempat lain, seorang gadis berambut merah muda bernama Manghua memberikan hadiah kepada Ratu. Ratu memanggilnya mendekat dan berkata, ia ingin melihat kemajuan keterampilannya. Gadis itu lalu bertanya apakah rumor tentang pangeran ke-6 memiliki fisik. Pian itu benar. Permaisuri tertawa dan membenarkannya, mengatakan ia orang kelima yang bertanya. Sang keponakan menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk maju dan hanya ingin menjadi selir. Pada saat itu, pasangan itu tiba di istana dan pria itu sudah menduga situasi seperti ini. Ia ingat di cerita aslinya, permaisuri mencopot gelar Giling sebagai istri yang sah. Selain itu, Ratu juga menghinanya dengan sangat kejam di depan semua orang. Tapi keadaan sekarang berbeda karena ia bukan orang biasa dan ia masuk istana bersamanya. Dengan tekad kuat, ia memutuskan akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan rasa sayang gadis itu dan menyelamatkan dirinya. Ia memperhatikan tatapan gadis berambut merah muda itu dan merasa seolah gadis itu ingin melahapnya. Di depan semua orang, Ratu bertanya pada Giling, apakah ia merasa tidak nyaman di istana. Gadis berambut putih itu bingung dengan pertanyaan itu dan tidak mengerti maksud permaisuri. Ratu lalu menghinanya, mengatakan ia bukan dari suku murni, melainkan hanya blasteran. Mendengar hinaan itu, tingkat amarahnya naik, dan pria itu menjadi putus asa dengan situasi yang tegang. Ia membela istrinya
mengatakan bahwa istrinya baik-baik saja dan permaisuri tidak perlu khawatir. Gadis itu terkejut dengan sikapnya dan afinitasnya meningkat 5 poin positif. Permaisuri sangat marah pada kelancangan putra dari selir yang terbuang. Tanpa basa-basi, Ratu berkata, ia ingin mereka berpisah karena Menghu lebih cocok. Siling langsung menolak dan mengancam akan menghabisi pria itu jika ia setuju untuk bercerai. Ratu mengabaikan ancaman itu dan memerintahkan pangeran untuk segera menceraikan istrinya. Gadis berambut merah muda itu berkata, ia menerima menjadi selir dan suaminya akan menerima banyak hadiah. Ia lalu menyarankan kompetisi yang adil di antara mereka berdua dalam berbagai seni dan bakat wanita. Permaisuri berpikir kompetisi adalah cara yang bagus dan sah untuk menyelesaikan masalah. Dengan senyuman di wajahnya, ia yakin gadis liar itu akan tersingkir sejak awal. Ia pun menyetujui kontes itu dan memperingatkan jika Ziling kalah, ia akan kehilangan posisinya sebagai istri. Pria itu memutuskan akan menggunakan sistemnya yang hebat untuk membantu istrinya menang. Ia mendekat dan berbisik agar istrinya menerima tantangan itu karena ia punya cara untuk membantunya. Gadis itu menatapnya dengan curiga dan bertanya-tanya, apa niat suaminya yang sebenarnya? Waktu berlalu, hari kompetisi besar pun akhirnya tiba. Di aula, kedua gadis bersiap menghadapi tantangan di bawah tatapan sang juri. Gadis berambut putih itu menatap curiga, menanyakan siasat jitu apa yang dimiliki suaminya. Dengan senyum yakin, pria itu memintanya untuk mengikuti arahannya saja. Dan semua akan baik-baik saja. Juri mengumumkan ujiannya adalah menyulam, dengan waktu 2 jam dan tema yang bebas. Bahan pun dibagikan dan kompetisi dimulai. Dengan lingkar gadis berambut merah muda mulai menyulam dengan sangat percaya diri. Sementara itu, istrinya hanya menatap kain, bertanya-tanya apa suaminya ingin dia kalah. Melihat situasi itu, pria tersebut mengeluarkan sebuah kartu sistem sambil berkata, saatnya beraksi. Kartu sulaman bunga itu bersinar, kekuatannya mengalir ke karya sang gadis. Sementara itu, pasir di jam waktu terus menandakan waktu yang berjalan. Saat waktu habis, juri meminta keduanya untuk menunjukkan hasil sulaman mereka. Pertama, dia menunjukkan sulaman teratai milik gadis berambut merah muda dan memujinya. Lalu, sang juri beralih untuk menilai karya pesaing lainnya. Sang ratu berpikir keponakannya sudah pasti menang, karena lawannya hanyalah gadis biasa. Tapi saat gulungan dibuka, juri benar-benar terkejut melihatnya. Dia terpesona dengan pemandangan yang begitu indah. Saat pria itu merayakan keberhasilan rencananya, sang gadis justru melihat makhluk kecil di hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan sikap sok tahu, pria itu menjelaskan bahwa itu adalah seni abstrak. Yakin dengan penjelasan itu, sang juri mengakui ketidaktahuannya dan menyatakan putri ke-6 sebagai pemenang. Akibat hasil tak terduga itu, sang ratu menjadi murka dan tidak percaya. Gadis berambut merah muda bersumpah akan mengalahkannya lain kali. Saat sang putri bingung bagaimana dia bisa menang, ratu mengumumkan babak kedua dan berkata keberuntungannya telah habis. Dengan cadar menutupi wajahnya, gadis berambut putih bersiap untuk kompetisi menari. Dia mulai menari dengan sangat anggun dan pria itu sadar dia bisa menang sendiri. Dengan mata berbinar, dia memegang kartu tarian. Sangat antusias. Sebagai perbandingan, tarian gadis lainnya terlihat seperti tarian rakyat dan kurang mengesankan. Dengan senyum penuh percaya diri, sang protagonis sudah yakin siapa yang akan meraih kemenangan. Setelah penampilan selesai, hasilnya akan ditentukan oleh suara semua yang hadir. Pria itu terkejut dan tak percaya saat hasilnya diumumkan. Semua juri menunjukkan gulungan mereka dengan nama Morang Hua tertulis di sana. Gadis berambut putih itu juga terkejut dan bingung dengan hasil pemungutan suara. Sang ratu menyombongkan diri telah memilih semua juri untuk memastikan kemenangan keponakannya. Merasa kesal, pria itu berjanji akan menunjukkan pada wanita tua itu cara menang yang sesungguhnya. Dia memberikan cincin misterius pada istrinya dan berkata dia akan membutuhkannya di babak selanjutnya. Dia memakai cincin itu dan terkejut karena tak bisa mengenali level benda itu. Untuk babak ketiga dan terakhir, keduanya bersiap untuk kompetisi bela diri. Gadis berambut merah muda itu menerjang maju tanpa berpikir 2 kali. Melesat ke arah lawannya, kedua pedang beradu dengan keras. Dan pertarungan sesungguhnya pun dimulai.
Gadis berambut putih itu menahan serangan walau levelnya lebih rendah. Dia terkesan dengan kekuatan itu dan sadar pertarungan ini akan sulit. Gadis berambut merah muda menyiapkan serangan putaran pedang yang kuat. Merasa lelah, gadis itu mengakui kekuatan lawannya dan berpikir dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Dengan teriakan perang, keponakan ratu menggunakan jurus pedang yang dahsyat. Perisai sihir dari cincin melindungi gadis berambut putih dan memantulkan serangan itu. Gadis berambut merah muda itu sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sambil memegang pedangnya, istri pria itu bersiap untuk langkah berikutnya. Sang ratu dan para bangsawan terkejut. Bertanya-tanya apakah itu adalah harta pelindung. Sebuah energi merah muda mulai berkumpul di sekitar gadis itu yang juga tampak terkejut. Dia lalu melancarkan serangan energi yang kuat ke arah lawannya. Serangan itu mengenainya telak dan melemparkannya dengan kekuatan besar. Gadis berambut putih itu merasa energi aneh ini akan segera menguasai dirinya. Bertekad untuk menang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan energi merah muda dan mengakhiri pertarungan. Keponakan ratu ketakutan oleh aura mengerikan dari lawannya. Tiba-tiba, sang protagonis muncul dan menangkapnya sebelum energi itu lepas kendali. Dia memukulnya dengan cepat dan membuatnya pingsan dalam pelukannya. Sambil memegang lehernya, gadis itu menatapnya kesal karena dibuat pingsan. Dengan senyum kemenangan, pria itu berkata, "Inilah solusi sempurna untuk situasi ini." Semua orang terkejut dengan kekuatan Pangeran ke-6 dan bertanya-tanya apakah ratu telah menipu mereka. Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa istrinya menang dan menggendongnya dengan protektif. Lelah dan kalah, ratu menyuruh semua orang pergi dan mengakhiri kompetisi. Sang ratu terkejut dengan kekuatan pangeran yang selama ini dianggap lemah. Di dalam istana, keponakan ratu yang kalah telak memutuskan mencari cara lain untuk mendapatkan keinginannya. Setibanya di kamar, sang gadis penasaran. Ia bertanya apa yang terjadi dan dari mana cincin misterius itu berasal. Pria itu mencari alasan, satu-satunya keinginannya adalah selalu di sisi sang gadis. Dengan senyum menggoda, ia memeluknya. Lalu bertanya, mengapa dia begitu meragukannya? Merasa malu, gadis itu menyuruhnya berhenti bersikap percaya diri, dan ia pun sedikit menjaga jarak darinya. Tingkat afinitas sang gadis naik sedikit. Pria itu pun diam-diam merayakan kemajuan kecil ini. Layar sistem menunjukkan level kultivasinya juga naik ke ranah pertama. Ia sadar, menaikkan afinitas gadis itu ternyata juga memperkuat dirinya dan memutuskan untuk fokus. Pada si ini, sang gadis pamit untuk pergi mandi. Pria itu hanya mengiyakan dengan santai, tanpa curiga sedikit pun. Saat sendirian, ia bertanya pada sistem asal-usul cincin itu. Sang burung kecil menjelaskan, cincin itu adalah harta spiritual milik iblis dari masa lalu. Ketika sedang mandi, gadis itu merasakan ada kehadiran asing dalam pikirannya. Semua ini karena cincin misterius itu. Di lautan kesadarannya, ia tiba-tiba berhadapan dengan rubah raksasa. Anehnya, ia merasakan aura yang sangat familiar. Dia pun bertanya, apa yang dilakukan seorang senior dari klan Yo di dalam lautan kesadarannya? Sang rubah menjelaskan bahwa dirinya terperangkap di cincin itu. Ia pun ingin menawarkan sebuah kesepakatan pada sang gadis. Setengah jam berlalu, gadis itu keluar dari kamar mandi, dan pria itu sudah menunggunya. Dia baru saja akan bertanya soal cincin itu, namun ucapannya langsung dipotong. Gadis itu menjelaskan bahwa ia tak sengaja menjadi pemilik cincin itu. Lalu ia bertanya, apakah pria itu keberatan? Merasa terancam, pria itu bilang tak keberatan dan memilih fokus bertahan hidup. Dengan senyum menawan, gadis itu mengajaknya untuk bergabung dalam mimpi bersama. Meski malu-malu, pria itu tidak menolak. Ia menerima ajakan sang istri untuk masuk ke dalam mimpi. Gadis itu teringat akan kesepakatannya dengan rubah iblis. Sebuah perjanjian untuk mendapatkan teknik kultivasi sang rubah. Dengan tatapan provokatif, ia menyuruhnya untuk bertahan dan tidak mudah menyerah. Pria itu balas menantangnya, berkata akan menunjukkan seluruh kekuatannya malam ini. Pemandangan pun beralih ke langit malam. Waktu berlalu dengan cepat, hingga pagi menjelang. Dengan tubuh lelah, ia merasa energinya nyaris terkuras habis. Tiba-tiba, ia merasakan hawa aneh
dan segera menggunakan kartu kausalitas untuk memeriksa. Asap hitam pun menyebar kemana-mana. Ia langsung sadar. Ini pasti ulah sang ratu lagi. Dia mengenali sosok itu sebagai Yunya, pelayan ratu berkemampuan mistis. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di kamar dengan bola energi biru di tangannya. Sebuah misi rahasia muncul. Tingkatkan afinitas Yunya hingga level 50. Dia mengeluh misinya terlalu sulit, tapi hadiahnya sangat menggiurkan. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di misi baru ini. Tanpa ragu, ia menendang pintu kamar tempat wanita itu bersembunyi. Sebuah serangan kejutan! Cahaya langsung menyinari ruangan. Pintu terbuka lebar, menampakkan pelayan ratu yang ada di dalam. Wanita itu terperanjat kaget dan berteriak menanyakan siapa di sana. Denggan, santai! Pria itu bertanya apa yang ia lakukan di kamarnya. Pagi-pagi begini. Wanita itu tampak kesal dan menatapnya dengan tajam. Terlihat jelas, dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Dia teringat buku tentang cara memikat wanita, membuatnya lebih percaya diri. Ia pun bertanya apa yang dilakukan pelayan ratu di kediamannya sepagi ini. Sambil meletakkan tangan di bahunya, dia mulai mengarang cerita. Ia mengaku terpaksa menikahi Jiling. Pria itu lalu memujinya, mengatakan kalau wanita itu jauh lebih pengertian daripada istrinya sendiri. Pelayan itu mendorongnya, tapi dia terus merayunya dan mengajaknya menjadi istri. Dia berjanji akan menjadikan Jiling selir dan mengangkatnya menjadi putri utama. Wanita itu sangat terkejut dengan lamaran tiba-tiba itu. Berkat rayuan maut sang pria, afinitasnya melonjak hingga 80 dan wajahnya memerah. Misi pun berhasil dengan gemilang. Sistem langsung memberikannya hadiah yang sangat besar. Namun tiba-tiba, istrinya muncul di ambang pintu. Dia memergoki mereka berdua di dalam kamar. Sang pelayan menyeringai, menyuruh gadis itu bertanya sendiri pada sang pangeran. Pria itu langsung berbalik arah, menuduh pelayan itu punya niat buruk pada mereka. Pelayan itu murka luar biasa. Dia sadar telah dipermainkan habis-habisan oleh pria licik itu. Dipenuhi rasa benci, dia bersiap menyerang mereka berdua. Seluruh kekuatan mistisnya ia kerahkan. Pria itu langsung berlindung di belakang istrinya, beralasan kekuatannya sedang pulih. Gadis itu menghunus pedang, membuatnya merasa aman karena tahu istrinya jauh lebih hebat. Pertarungan pun dimulai. Istrinya dengan sangat mudah menangkis semua serangan dari pelayan itu. Pelayan itu berteriak kesakitan terkena serangan balasan yang dahsyat. Sang istri lalu mengancam akan menyerap energinya untuk meningkatkan level kultivasinya. Pria itu segera menghentikannya. Dia bilang menyerang pelayan ratu hanya akan menimbulkan masalah besar nanti. Wanita itu tergeletak tak berdaya di lantai dan hanya ditatap oleh mereka. Namun, ia bangkit kembali dengan sebuah senjata, berjanji menunjukkan kekuatan sejatinya. Pria itu sangat terkejut. Pelayan itu ternyata memanggil arwah jahat untuk membantunya bertarung. Arwah itu memiliki telinga rubah dengan mata merah yang menyala penuh dendam. Istrinya pun terkejut karena level kultivasi arwah itu sangatlah tinggi. Pelayan itu memerintahkan arwahnya untuk menghabisi gadis berambut perak itu tanpa ampun. Dalam kepanikan, pria itu berteriak agar istrinya waspada. Namun serangan dahsyat itu terlalu cepat. Gadis itu tak berdaya untuk menangkisnya. Merasa menang si pelayan menyombongkan diri bahwa dia akan mengubah lawannya menjadi budak. Pribadinja. Melihat situasi genting, pria itu mengeluarkan sebuah kartu untuk meningkatkan kekuatan sang istri. Kartu kultivasi itu bersinar, memberi kekuatan tambahan pada gadis berambut perak. Cahaya merah muda menyelimutinya, membuat semua orang terkejut. Dia merasakan energi spiritual terkumpul di tubuhnya, membawanya menembus ke alam inti emas. Sang arwah kembali menyerang, tapi gadis itu kini jauh lebih kuat dan siap membalas. Dengan senyum percaya diri, dia siap menunjukkan kekuatan barunya. Kedua lawannya langsung dikalahkan. Mereka bukan lagi tandingannya. Sang pemenang menjambak rambut pelayan itu, mengangkatnya dengan mudah. Sebuah cincin di jari gadis berambut perak itu bersinar misterius. Dengan senyum licik, dia memakai kekuatan cincin itu untuk menyerap energi si pelayan. Pria itu terkesan dengan kemampuan unik klan hantu. Gadis itu mengancam jika pelayan itu melapor pada ratu, riwayatnya akan tamat. Tak berdaya setelah kalah. Wanita itu berjanji tak akan memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Dengan tatapan dingin,
Dia mengusir pelayan yang kalah itu untuk segera pergi dari kamarnya. Ketakutan, wanita itu lari terbirit-birit untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu, arwah rubah masih di sana. Dan pria itu bingung harus berbuat apa. Dia pun menggunakan sebuah kartu dan menyadari ikatan arwah itu dengan pelayannya telah terputus selamanya. Arwah itu kemudian mendapatkan tubuh fisik berambut pirang dan bertelinga rubah. Terkejut, dia menatap tubuh barunya dan merasakan kenangan masa lalunya. Pria itu menjelaskan bahwa dia memakai jurus rahasia untuk memberinya tubuh dan menamainya Tonger. Penuh rasa terima kasih, si rubah bersumpah setia selamanya dan berjanji akan melayani tuan barunya. Dia terpesona oleh kekuatan tuannya dan memutuskan untuk mengikutinya sepenuh hati. Pria itu memperkenalkannya pada sang istri untuk membantu latihan kultivasinya. Gadis berambut perak itu curiga suaminya telah menggunakan harta spiritual untuk semua ini. Tingkat afinitasnya meningkat dengan malu-malu. Dia berterima kasih atas bantuannya dalam pertarungan tadi. Pria itu senang afinitasnya naik dan berterima kasih pada sang ratu atas bantuan tak langsungnya. Di tempat lain terlihat pemimpin sekte Shinju, Lingon, Mastermon. Dia memanggil muridnya, Lingli, untuk menjadi guru para pangeran di istana. Sang murid menerima misi itu. Dan dengan ini, protagonis asli dari novel akhirnya muncul. Sejak pertarungan terakhir, kehidupan pria itu di istana menjadi lebih tenang. Satu-satunya pengganggu adalah Morang Ha, yang tak menyerah merebut hatinya. Sistem menampilkan misi baru dan dia sadar fokusnya adalah meningkatkan afinitas Giling. Tiba-tiba, seorang penjaga berlari dan berteriak bahwa Pangeran ke-6 butuh bantuan. Penjaga itu menjelaskan, sang putri memukul putri Perdana Menteri dengan koin emas. Pria itu terkejut. Kenapa istrinya melakukan hal seperti itu? Pria itu mengaku tidak tahu detailnya, tapi sang putri kini ditahan di Taman Guanghin. Dia memerintahkan kuda disiapkan dan merasa misi rahasia dari sistem kini masuk akal. Sementara itu di taman, sekelompok orang sedang berdebat sengit tentang pertikaian yang baru saja terjadi. Putri Perdana Menteri menangis, meminta pangeran kedua menuntut keadilan. Pria itu menyarankan agar dia meminta maaf, tapi gadis itu menolak dan menuduhnya telah mencuri mutiara spiritualnya. Seorang gadis membela sang putri, berkata bahwa dia hanya menemukan mutiara itu di rerumputan. Gadis muda itu terus membela temannya dan menyebut putri Perdana Menteri berbohong soal segalanya. Gadis berambut perak itu menjelaskan, tamparannya adalah untuk memberinya pelajaran sopan santun. Pangeran kedua murka dengan kelancangannya. Dia menghinanya, menyebutnya bukan siapa-siapa, dan hanya istri dari seorang kultivator lemah. Dengan senyum licik, gadis berambut perak itu memanggil arwahnya untuk bertarung. Namun sebelum pertarungan dimulai, Pangeran ke-6 tiba untuk menyelesaikan masalah. Seorang gadis kecil berlari memeluknya, memanggilnya sepupu dan meminta bantuan. Dia ingat gadis itu adalah keponakannya, sekutu penting sang antagonis di dalam novel. Tingkat kegelapan istrinya meningkat drastis dan pria itu mulai putus asa melihat situasinya. Prioritasnya sekarang adalah menenangkan istrinya sebelum keadaan memburuk. Dengan tatapan lembut, dia memanggil sang istri untuk menarik perhatiannya. Dengan nada tenang, dia memberi isyarat tangan, memintanya untuk mendekat. Terkejut, dia bertanya, bagaimana suaminya bisa datang begitu cepat? Pria itu memeluknya dan berkata dia tak bisa membiarkan istrinya direndahkan orang lain. Pangeran kedua menginterupsi momen romantis mereka. Dengan tatapan menghina, dia mengkritik adiknya yang tak punya sopan santun. Pria itu membalas dengan hinaan yang lebih pedas, membuat sang pangeran sangat murka. Model, seorang pria lain muncul, menyapa Pangeran ke-6 dengan begitu ramah. Protagonis kita langsung mengenali mereka, Chu Yong dan Chu Senjun, tokoh jahat dari novel. Ia ingat betul, dulu mereka sering berbuat semena-mena padanya. Karena dianggap bukan siapa-siapa, sang kaisar pun tak peduli dan membiarkannya dirundung. Wanita berambut gelap itu juga meremehkannya, menganggapnya lemah dan tak punya harapan di istana. Ia sadar, tanpa keluarga Bei, hidupnya pasti sudah berakhir nahas. Dengan tatapan superior, ia bertanya siapa yang berani mengusik istri tercintanya. Putri Perdana Menteri menantangnya dan bertanya siapa yang ia sindir. Sambil tersenyum sinis, ia menjawab, siapapun yang merasa tersindir. Gadis itu menyombongkan kekuasaan kakeknya.
dan menuntutnya untuk bertanggung jawab. Ia menuduhnya asal bicara tanpa bukti, mengatakan istrinya bahkan tak tertarik pada mutiara itu. Satu jentikan jari, ia memanggil pelayan rubah dan roh raksasa. Sang rubah pun bersiap menyerang dengan kekuatan penuh atas perintah tuannya. Wajah putri Perdana Menteri pucat pasi. Dengan geram, ia meneriakkan nama pria itu. Gadis itu mencoba melawan, tapi sebuah tangan muncul dari portal dan menghantamnya. Ia menjerit saat tamparan keras mendarat di wajahnya, membuatnya tersungkur. Matanya memutih, gadis itu pun pingsan. Rohnya bahkan sempat terlepas dari raganya sesaat. Sang penjahat menghunus pedangnya, melesat marah ke arah pangeran ke-6. Ia menyiapkan jurus pedang dahsyat untuk mengakhiri lawannya. Ia melancarkan serangan sekuat tenaga, berteriak agar sang pangeran segera tumbang. Namun, pelayan rubah tiba-tiba muncul dan menahan pedang itu hanya dengan 2 jari. Dengan tatapan merendahkan, ia menatap pria itu, membuatnya gemetar ketakutan. Si rubah lalu menggunakan jurus pesonanya, membisikkan agar ia mengaku kalah. Kepalanya terasa pusing. Ia bingung. Jurus macam apa yang sedang menimpanya? Ia berusaha bertahan. Namun, kekuatan si rubah terlalu hebat. Pangeran kedua yang melihatnya mulai bertanya-tanya apa ia sanggup melawannya. Pelayan rubah itu bersiap mengakhiri semua dengan sebuah bola energi ungu. Pangeran kedua menengahi, mengingatkan gadis yang pingsan butuh pertolongan. Dengan senyum palsu, ia menyarankan adiknya membiarkan mereka pergi. Protagonis kita pun setuju. Ia mempersilakan kedua orang itu pergi dengan tenang. Dengan nada superior, ia menyarankan kakaknya untuk mengawal mereka demi keselamatan. Sang pangeran geram dengan kelancangannya, menatapnya dengan penuh kebencian. Ia lalu membantu temannya berdiri dan menanyakan kondisinya. Pria itu terkejut saat sadar kekuatan kultivasinya telah disegel. Terdengar suara aneh yang membuatnya bingung. Dari kejauhan seseorang meneriakkan nama pangeran ke-6 dengan penuh amarah. Teriakan itu membuat semua orang kaget. Mereka menoleh ke sumber suara dengan penuh kebingungan. Adegan pun beralih ke istana. Tempat keributan tampaknya akan segera berlanjut. Pria itu berjalan di istana dengan perasaan jengkel. Sang ratu melarangnya keluar dan memerintahkannya untuk introspeksi diri. Dengan tatapan dingin, pria itu menanggapi perintah ratu dengan aura berbahaya. Ia mengabaikan perintah itu dan terus berjalan santai. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang tak asing dan merasa heran. Dia mengenali orang itu. Itu adalah protagonis dari novel. Ia pun bertanya-tanya, kenapa dia ada di sini? Ia berpikir, jika bisa dekat dengannya, mungkin akhir tragis bisa dihindari. Namun, sistem menunjukkan tak ada item yang bisa digunakan pada sang protagonis asli. Ia pun mendekat dan bertanya apa yang sedang dilakukan seorang Ling Li yang terkenal di istana. Pria itu menjelaskan bahwa atas perintah raja, ia dipanggil untuk menjadi guru pangeran kedua. Ia menawarinya untuk tinggal di kediamannya untuk beristirahat. Namun, sang guru menolak dengan sopan karena merasa tidak pantas. Ia teringat, dalam novel reputasinya memang tidak baik, jadi ia bisa mengerti penolakan itu. Pria itu menjelaskan harus membawa pangeran berlatih dan tak boleh terlambat. Nama istana bawah tanah yang disebut membuatnya terkejut. Ia teringat satu detail penting dari cerita. Bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Sang rubah iblis mengajari sebuah jurus spesial pada gadis berambut putih itu. Ia menyesal telah tertipu oleh pria hingga berakhir dalam situasi ini. Istri sang pangeran menyadari bahwa kunci dari jurus itu adalah kultivasi ganda bersama pasangan. Dengan mata berbinar, si rubah memulai latihan spesialnya. Gadis itu menjerit saat merasakan energi si rubah mengalir ke dalam tubuhnya. Sang iblis menyadari energi ini masih belum cukup untuk semua rencananya. Ia berjanji akan menunjukkan kenikmatan sejati lewat jurus ini. Gadis itu pun tersipu malu, meminta si rubah tak menyentuh area tertentu. Dengan senyum licik, sang iblis berkata akan meminjam tubuhnya. Sementara itu, pangeran kita malah sedang memikirkan menu makan malam bersama istrinya. Dengan gembira dia kembali ke kamar memanggil istrinya. Namun sang istri berlari ke arahnya dengan aura merah muda yang aneh. Sambil menatapnya penuh gairah, dia menyebutnya suami dan menyambutnya kembali. Sang pria seketika sadar ada yang tidak beres dan mulai panik dengan situasi itu. Gadis itu menangkapnya
dan mulai menyerap seluruh energi yin-nya. Dia merasakan energinya terkuras dan sangat ketakutan dengan kekuatan itu. Sementara itu, sang wanita merasakan energi yang sangat besar memasuki tubuhnya. Sang pria bertanya apa dia adalah siluman rubah dari cincin, bukan istrinya. Dengan senyum provokatif, wanita itu menyuruhnya menikmati momen ini. Gadis berambut putih itu menghunus pedangnya, bersiap untuk langkah berikutnya. Dia melihat istrinya berlatih dan sadar harus menyingkirkan siluman itu. Dia memuji latihan para pelayan rubah, yang dibalas dengan pujian untuk tuannya. Dia teringat kekuatan Ling Li dan mulai memahami berbagai alam kultivasi. Protagonis aslinya sudah mendekati puncak tahap jiwa nasen. Istana bawah tanah akan dibuka dalam 5 hari. Dan dia pun bersiap untuk berangkat. Lokasi itu adalah tanah tersegel milik suku iblis dan dijaga oleh sebuah sekt. Tempat itu dihuni monster iblis dan menyembunyikan sebuah harta karun. Dia ingat di novel, Ling Lai mendapatkan barang spesial di istana itu. Dengan senyum percaya diri, dia mengajak istrinya berkemas untuk mengubah takdir. Di istana, sang ratu menyesap teh sambil merenungkan kejadian terakhir. Dia pikir pasangan itu takkan berpengaruh, dan dia hanya kehilangan satu pion. Permaisuri telah menugaskan seorang guru untuk membantu rencana pangeran kedua. Dia yakin perjalanan ke istana bawah tanah akan mengamankan takhta putranya. 5 hari kemudian, gerbang istana akhirnya dibuka untuk para pengunjung. 2 orang tetua mengeluh tentang kehadiran keturunan klan hantu di daerah itu. Tingkat kegelapan gadis itu meningkat dan sang pria mulai jengkel dengan nada bicara semua orang. Dia membela teman-temannya dan memperingatkan para tetua untuk tidak menjelekkan mereka. Para tetua meremehkannya karena dia anak seorang selir yang tak berguna. Dengan nada palsu, mereka meminta maaf dan memperingatkan bahaya di dalam istana. Dia mengabaikan kekhawatiran mereka. Berkata istrinya akan melindunginya. Di dalam istana, dia terkejut melihat banyaknya orang yang sudah tiba. Tempat itu dipenuhi oleh penjaga dan para kultivator dari berbagai penjuru yang mencari kekuatan. Dia mengeluhkan harga sebotol air dan berpikir mereka hanya memanfaatkan orang. Karena energi spiritualnya lemah, dia memutuskan untuk masuk lebih dalam. Dia menggandeng tangan istrinya, membawanya ke kedalaman istana. Gadis berambut putih itu mengikutinya yang menariknya dengan tergesa-gesa. Mereka menemukan pangeran kedua dan kelompoknya sedang bermeditasi. Guru sang pangeran berpamitan, mengatakan akan menjelajahi kedalaman istana. Sang pangeran memberinya izin dan memintanya untuk berhati-hati dengan bahaya di sana. Penuh syukur, sang guru membungkuk dan pergi bersama istrinya. Di kedalaman istana, kelompok sang pria bersiap untuk langkah selanjutnya. Merasa jenuh, dia sadar tidak banyak yang bisa dilakukan dan dunia ini sangat membosankan. Dia teringat kehidupan lamanya dan rindu bermain game. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan sementara istrinya berlatih dengan tenang. Misi baru untuk menghadapi Felina bersaudara muncul dan dia melihat peluang bagus. Kakak beradik itu berjalan di gua. Dan sang gadis bertanya, apa mereka perlu masuk lebih dalam? Dengan senyum yakin, sang kakak berkata wajar bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sang gadis mempertanyakan, kenapa mereka tidak bersama pangeran kedua agar lebih aman? Dia menjelaskan bahwa sang pangeran terlalu pengecut untuk masuk lebih dalam. Keduanya memutuskan untuk lanjut memanjat dinding batu ke tingkat berikutnya. Terkejut, kakak beradik itu berteriak dan bertanya siapa di sana. Sang pria muncul sambil tersenyum, tak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Sang kakak memprovokasinya, mengatakan tempat ini berbahaya bagi orang yang tak bisa berkultivasi. Merasa kesal, sang pria bertanya siapa yang menyebarkan rumor bahwa dia tak bisa berkultivasi. Dia tahu jalan pintas yang aman, tapi mereka mengambil jalur berbahaya. Tiba-tiba, sebuah raungan menggema di gua dan mengejutkan kelompok itu. Gadis itu ketakutan dengan suara itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesosok monster iblis raksasa muncul dengan aura ungu yang mengerikan. Sang kakak menyadari kekuatan monster itu dan terkejut dengan tingkat kekuatannya. Dia mencoba lari dan sang protagonis mengejeknya karena tak bisa menghadapi iblis itu. Kakak beradik itu menantangnya untuk melawan monster jika dia memang sehebat itu. Dengan senyum percaya diri, dia berkata kultivasi tahap inti emasnya sudah lebih dari cukup. Dia melepaskan energi emas yang sangat besar dan bersiap untuk menyerang. Api emas melahap monster itu.
mengalahkannya hanya dalam satu serangan kuat. Dengan anehku, dia berbalik ke arah kakak beradik yang terkejut. Duo penjahat itu terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tujuan utamanya adalah mempermalukan mereka, bukan sekadar hadiah. Sang kakak terkejut saat menyadari pria itu tidak berpura-pura selama ini. Dia takjub. Orang dengan fisik lemah bisa berkultivasi. Sang pemuda lalu memperingatkan bahwa monster lain mendekat. Keributan pertarungan menarik perhatian sepasang kakak beradik. Mereka tak percaya pemuda itu kini menjadi begitu kuat. Dengan senyum percaya diri, ia bersiul dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Sang kakak ingat adiknya pernah bertunangan dengan pria itu dan berniat balas dendam. Gadis itu pun sadar, pria itu dulu menyukainya, kini ia bisa dimanfaatkan. Dengan tatapan penuh tekad, dia maju mendekat untuk menyelesaikan masalah itu. Ia memanggilnya Pangeran ke-6, siap menggunakan pesonanya. Gadis itu memuji bakat tersembunyinya dan kultivasinya yang hebat. Pria itu berkata, lebih menyukai versi dirinya yang dulu, yang pemberontak dan tak terkendali. Gadis itu mengingatkannya soal pertunangan mereka. Ia memohon bantuan untuk keluar dari situasi sulit ini. Pria itu menyindirnya, menanyakan siapa yang dulu menyebutnya pangeran tak berguna. Ia lalu mengambil pil hadiahnya dan bersiap memakainya. Dia menawarkan sekantong pil untuk dijadikan lawan latihan. Para wanita itu meragukan metode latihan yang diusulkannya. Sang istri memutuskan untuk percaya padanya sekali lagi dan bersiap bertarung. Pelayan rubah menyerang seekor monster dengan pukulan cepat dan bertenaga. Dua orang lainnya pun ikut bergabung dalam pertarungan. Mereka dengan gagah berani menghadapi para monster. Gua itu dipenuhi kilatan cahaya dan suara pertempuran tanpa henti. Setelah seharian bertarung, istrinya menanyakan sisa pil yang ada. Dia mengabaikannya dan menyuruhnya mengalahkan monster terakhir yang baru saja muncul di gua. Gadis itu meminta maaf atas ucapannya dan memohon agar ia tak dendam. Pria itu bilang perasaannya sudah hilang. Hubungan mereka telah berakhir. Merasa kesal, gadis itu mengancamnya dan memperingatkan untuk tidak menguji kesabarannya. Lebih banyak monster muncul, siap menyerang kelompok jahat itu. Kakak beradik itu gemetar ketakutan. Nyawa mereka kini terancam. Pria itu tertawa dan memberi peringatan. Sebagian besar monster di sana adalah betina yang sedang lapar. Dia melesat pergi, membiarkan kakak beradik itu menghadapi amukan monster. Si penjahat ngeri saat mengetahui selera aneh para monster gua. Pria itu mengucapkan selamat tinggal, sambil menikmati pemandangan mereka yang terpojok tak bisa lari. Kakak beradik itu berteriak minta tolong saat diserang monster. Sistem mengumumkan misi berhasil, dan tugas penyelamatan baru pun muncul. Dia heran, kenapa gadis berambut merah muda itu begitu nekat mempertaruhkan nyawanya. Dia berpikir, apa semua wanita di era itu sangat terobsesi dengan kompetisi, dengan kartu kultivasi baru. Dia bermimpi memiliki fisik yang ia dambakan. Rekan-rekannya telah menyelesaikan latihan mereka. Kini mereka siap untuk melaju ke tahap selanjutnya. Di sisi lain gua, seorang gadis berambut merah muda, tengah bertarung melawan beberapa monster. Berbekal pedang energi biru, dia menghadapi para monster dengan gagah berani. Istri pria itu mengenali gadis tersebut dan heran melihatnya di sana. Dengan satu tebasan kuat, beberapa monster langsung tumbang. Sambil bersembunyi, pria itu mengamati dan mengenali gadis dari kompetisi lalu. Mulai kelelahan, gadis itu bertanya-tanya, mengapa begitu banyak monster berkumpul di tempat ini. Tiba-tiba, bayangan monster yang telah dikalahkan bangkit kembali, bersiap menyerang lagi. Para monster menyerang ganas ke arah gadis itu, membuatnya terpana. Ia tak percaya monster iblis bisa bangkit lagi dan mulai panik. Istri pria itu menyadari bahwa sebuah tongkat iblis adalah sumber dari semua masalah ini. Ia memperingatkan, jika tongkat itu tak dihancurkan, mereka akan dimangsa. Gadis berambut merah muda itu terkena serangan dan terlempar jauh. Melihat situasi genting, pria itu tahu harus bertindak cepat. Dia menyelamatkannya di udara, mendekapnya erat untuk melindunginya. Terkejut, dia memanggilnya Pangeran ke-6 dan berterima kasih atas bantuannya dalam pertarungan. Tiba-tiba istrinya muncul dan bertanya apa yang dilakukannya di sana bersama gadis lain. Dengan tatapan dingin, ia menatap suaminya. Menunggu penjelasan, rubah iblis memuji peningkatannya dan menyarankannya mengambil sebuah artefak. Gadis berambut putih itu memikirkan lantai kedua.
Penasaran apa yang akan ditemukannya di sana. Pria itu memanggil istrinya, mencoba menjelaskan situasinya. Istrinya bilang, energi di sini tak cukup. Mereka harus masuk lebih dalam. Dia memanfaatkan kesempatan itu, mengatakan sedang berpikir cara menjelaskan soal penyelamatan tadi. Sambil tersenyum, dia berkata tahu jalan pintas menuju lantai kedua dari istana ini. Rombongan itu mengikutinya, dengan kedua wanita itu mengawasinya dari dekat. Istrinya heran bagaimana suaminya bisa begitu tahu denah tempat ini. Sehari kemudian, istrinya bertanya apa pilnya masih ada, dan gadis rubah menjawab tidak dengan lantang. Sambil bersantai, pria itu berkata istrinya bisa bertahan tanpanya, yang membuat gadis berambut putih kesal. Untuk membantu istrinya, dia menebas tongkat iblis itu dengan pedangnya. Seketika, benda itu hancur menjadi dua bagian. Cahaya biru yang hebat memancar dari benda hancur itu, menyelimuti mereka semua. Mereka merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari energi tersebut. Berkat energi itu, gadis berambut pink melesat dari tingkat kultivasi 5 ke 3, dan ia sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pelayan rubah itu pun merasakan kekuatannya meningkat pesat, mencapai tingkat keempat inti emas. Dengan gembira, ia langsung memamerkan pose kemenangannya. Istrinya juga menerima kekuatan itu dan naik ke tingkat 1 inti emas. Energinya kini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Terkejut dengan hasilnya, ia tak percaya bisa naik 3 tingkat sekaligus. Wanita muda itu kagum pada kekuatan barunya. Sambil tersenyum, sang protagonis berkata, mereka membuat kemajuan besar. Sangat puas dengan hasil rencananya yang sempurna. Dengan malu-malu, gadis berambut pink itu bertanya apa boleh ikut. Sepertinya ia menikmati kebersamaan dengan pangeran ke-6. Pria itu menunjuk istrinya dan menyuruhnya bertanya pada bos yang sebenarnya. Yakin istrinya akan menolaknya. Istrinya yang berambut putih bilang tidak keberatan. Membuat pria itu terkejut karena tak menyangka istrinya akan setuju. Katanya, bantuan tambahan takkan menghalangi perjalanan mereka. Sambil mengabaikan pendapat suaminya. Dengan tatapan dingin, wanita muda itu berbalik dan melanjutkan perjalanan. Sang protagonis berpikir mereka pasti lelah, jadi ia memakai item system. Sebuah rumah pun muncul, dan ia mengajak mereka istirahat semalam di sana. Pria itu lalu mengumumkan kalau besok mereka akan menuju ke lantai 2. Istrinya terkejut melihat rumah itu, dan bertanya dari mana ia mendapatkan harta ini. Curiga suaminya menyembunyikan banyak hal. Dia mengarang alasan, mengatakan ini adalah hadiah dari ayahnya. Sang protagonis mencoba bersikap santai, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Gadis berambut pink itu memeluknya, memohon sang pangeran menerimanya, dan dengan malu-malu ia memaksa menjadi selirnya. Dia berteriak minta tolong, mengatakan gadis itu mengganggunya. Sistem lalu mengumumkan misi berhasil dan memberinya kartu hadiah. Di dalam kamar, protagonis memakai kartu itu dan dikelilingi api keemasan. Sistem memberitahunya bahwa kini ia bisa berkultivasi. Dengan senyum lebar, ia merayakan keberhasilannya menyelesaikan misi dan kini ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga senang kemampuannya meningkat. Perasaan mengendalikan tubuhnya sendiri terasa luar biasa dan sangat kuat. Dengan aura biru, ia sadar bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, sehingga tak ada yang bisa mengukurnya lagi. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Seseorang masuk tanpa suara. Tak ingin menarik perhatian. Ternyata itu istrinya. Dia bertanya kenapa istrinya belum beristirahat, padahal sudah larut malam. Wanita itu berkata, ia telah menjadi lebih kuat dan yakin bisa lebih hebat lagi. Dengan bantuan suaminya tercinta. Dengan tatapan menggoda dan wajah memerah, dia bilang mereka harus segera memulainya. Pria itu sedikit bingung dengan situasinya. Tanpa pikir panjang, wanita itu mendorongnya ke tempat tidur. Sang pria berteriak menyuruhnya menunggu karena ia belum siap. Keduanya saling menatap dengan ekspresi terkejut. Namun, gadis berambut putih itu tampak bertekad melanjutkan rencananya. Tiba-tiba, pelayan rubah dan gadis berambut pink muncul di pintu. Bertanya apakah mereka juga boleh bergabung di tempat tidur. Terkejut, dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Tapi kemudian dia berpikir, mungkin ini tidak seburuk itu. Ketiga gadis itu menatapnya dengan tatapan menggoda. Pria itu jadi bingung harus berbuat apa dengan semua perhatian ini.
Keringat dingin mulai bercucuran. Tapi dengan senyum di wajahnya, ia sadar. Mereka semua datang ke kamarnya. Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Gadis berambut pink berkata, ini bukan masalah besar. Keinginan mereka adalah bersama pangeran keenam malam itu. Membuatnya benar-benar terkepung. Dia bertanya, mengapa mereka begitu terburu-buru? Pria itu tampak sedikit putus asa dengan situasinya. Keesokan paginya, dia terbaring kelelahan, sementara para gadis tampak baik-baik saja. Dia heran, kenapa dirinya begitu lelah. Istrinya berkata sudah waktunya ke lantai 2, karena dia perlu mengambil senjata sihir yang tersembunyi di sana. Pria itu kaget, kenapa ia tak tahu soal senjata ini. Dengan senyum, ia bangkit dan berkata akan menunjukkan jalan, membuat istrinya puas. Kelompok itu tiba di depan sebuah portal biru yang bersinar terang. Pria itu berkata, inilah pintu masuk ke lantai 2. Saat memasuki portal itu, pria itu terkejut dengan apa yang dilihatnya dan bertanya-tanya tempat macam apa ini. Mereka tiba di sebuah tebing raksasa. Pemandangan lantai 2 tertutup kabut misterius yang tebal. Mereka berjalan di jalur sempit. Saat kabut di sekitar mereka makin aneh, istrinya bertanya. Tapi ia menyuruhnya fokus pada senjata sihir itu. Tiba-tiba, seorang gadis kelinci muncul. Sang protagonis langsung salah tingkah. Mengira itu hanyalah ilusi. Layar sistem pun muncul, memperingatkannya bahwa ia sedang dalam pengaruh halusinasi dan harus berhati-hati. Sambil mimisan, ia menyuruh istrinya terus berjalan sementara ia menikmati pemandangan indah itu. Ketiga gadis itu menatapnya dengan bingung dan kesal karena tingkahnya yang aneh dan tidak peka. Mereka akhirnya tiba di sebuah pelataran luas dan melihat beberapa orang sudah menunggu di sana. Wanita berambut putih menjelaskan mereka adalah mantan pengikutnya yang harus dikalahkan untuk mendapatkan senjata itu. Para pengikut memperingatkan agar mereka pergi atau mereka akan menyerang para penyusup tanpa ampun. Sementara itu, di bagian lain gua, protagonis asli juga sedang menjelajah area itu bersama kelompoknya. Seorang pria dengan senyum angkuh menyapa protagonis asli, memanggilnya saudara dengan sangat akrab. Sang mentor balas menyapanya dan berkata bahwa perjalanannya kemari sedikit terhambat. Pria itu menjelaskan ia harus mencapai lantai 3 untuk menerima sebuah warisan leluhur yang tersembunyi. Menurutnya, pergi sendiri terlalu berbahaya. Jadi ia membawa saudara-saudaranya untuk memastikan perjalanan berjalan lancar. Rekan-rekannya berkata, mereka hanya peduli pada keselamatannya, bukan pada warisan yang akan ia dapatkan. Wanita yang menemani protagonis asli tampak tertarik dan tertawa kecil dengan tatapan menggoda. Kembali di lantai pertama, kakak beradik licik itu melarikan diri dari para monster yang terus mengejar mereka. Karena putus asa dan terluka, ia berteriak agar adiknya berhenti karena ia tak sanggup lagi mengikutinya. Gadis itu menyemangati kakaknya untuk bertahan karena mereka hampir sampai ke tujuan. Tiba-tiba, mereka bertemu pangeran kedua dan para pengawalnya yang bertanya siapa di sana. Sang pangeran menatap mereka serius dan mengangkat tangannya, menghentikan mereka dengan sebuah senyuman. Gadis itu menyapanya, tampak lega karena mendapat bantuan. Tapi tiba-tiba ia tersandung dan jatuh ke depan karena tak seimbang. Wanita muda itu pun jatuh ke pelukan pangeran kedua, yang dengan sigap menangkapnya dengan ekspresi terkejut. Sang pangeran bertanya, apa mereka adalah Chu Yang dan Chu Zhenjin? Dan ia tampak bingung dengan situasi itu. Kakaknya jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Sepertinya ia sudah mencapai batas kekuatannya. Pangeran bertanya apa yang terjadi dan mengapa mereka terluka parah. Ia berkata bahwa tempat ini berbahaya. Sambil terbaring, pemuda itu berkata ini salah mereka karena memancing amarah pangeran ke-6 di dalam gua. Ia teringat senyum sang protagonis dan merasa masa depannya hancur. Dengan marah, ia memutuskan untuk menyalahkan protagonis demi membalaskan dendamnya. Ia kemudian berbohong pada pangeran kedua bahwa mereka hanya berlatih dengan tenang di dalam gua. Penjahat itu melanjutkan kebohongannya dan menuduh pangeran ke-6 sengaja mengirim monster untuk menyerang mereka. Gadis itu juga berbohong dan meminta tolong, mengatakan bagian bawah tubuh kakaknya tidak berfungsi lagi. Dengan sangat terkejut, pemuda itu sadar bagian bawah tubuhnya lumpuh
dan ia pun jatuh dalam keputusasaan total. Pangeran kedua menjadi sangat marah dan heran bagaimana pangeran keenam bisa sampai di tempat ini. Ia menyuruh mereka tenang karena ia akan mengurus semuanya dan segera memanggil tabib untuk mereka berdua. Dengan aura biru, ia bersumpah akan balas dendam dan melaporkan saudaranya pada kaisar saat mereka keluar. Adegan beralih pada sang protagonis dan para gadis yang siap untuk tahap perjalanan selanjutnya. Pertarungan melawan para pengikut pun dimulai. Gadis berambut merah muda menjerit kesakitan karena serangan mendadak. Ia diikat dan digantung terbalik, membuatnya sangat putus asa. Pria itu sadar di level mereka saat ini. Mereka bukan tandingan lawan yang dengan mudah menjebak mereka di udara. Tiba-tiba, istrinya mulai melayang dengan aura merah muda dan akhirnya mendapatkan senjata sihir yang sangat ia inginkan. Senjata itu adalah tiara emas yang meningkatkan kecepatan dan level pemurnian penggunanya dalam pertarungan. Roh rubah berkata ia bisa menggunakan kekuatan itu. Tapi pertama, ia butuh lebih banyak energi yin untuk rencananya. Dengan tatapan licik, istrinya meminta energi yin. Dan pria itu terkejut dengan perubahan sikapnya yang mendadak. Ia heran mengapa istrinya memiliki aura aneh dan sadar bahwa dirinya lah sumber utama energi yin. Yang dibutuhkan, setelah wanita muda itu mendapatkan senjatanya, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke lantai 2 istana bawah tanah. Mereka berjalan melewati gua yang gelap, dan para gadis mengikuti sang protagonis dengan ekspresi wajah yang serius. Tiba-tiba, pria itu menyadari ada gerakan dan menyuruh semua orang waspada. Dari langit-langit gua, segerombolan kelelawar iblis muncul dan bersiap menyerang. Sang protagonis menyadari bahwa iblis di lantai 2 lebih kuat dan melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya. Dia meminta para gadis mengurus kelelawar kecil karena ancaman terbesar akan dia hadapi sendiri. Dengan senyum percaya diri, dia tampak bersemangat untuk menguji kekuatan kultivasi barunya. Di hadapannya muncul monster raksasa bersayap kelelawar dan bertanduk, diselimuti aura ungu yang mengerikan. Dengan petir biru menyelimuti tubuhnya, dia berkata, "Kita lihat siapa yang terkuat di sini." Monster itu melancarkan serangan dahsyat, dan pria itu sadar energi lawannya sangat tinggi dan berbahaya. Dengan tekad membara, dia bersiap membalas dan menunjukkan seluruh kekuatannya pada makhluk iblis itu. Dia pun melesat maju menyerang. Akan kuberikan segalanya untuk memenangkan pertarungan ini. Dia menyerang dengan energi biru, membuat kedua kekuatan beradu dahsyat di tengah gua. Dengan ekspresi serius, dia bersiap mengelak dari serangan cepat monster dari belakang. Pria itu berhasil menghindari hantaman makhluk iblis itu dengan gesit dan lolos tanpa cedera. Dia melompat tinggi ke udara, menghindari serangan dari tanah, dan menjauh dari bahaya untuk sesaat. Menyadari bahayanya, dia memutuskan sudah waktunya menggunakan kemampuan yang lebih praktis. Sambil tersenyum, dia teringat teknik dari sebuah buku dan merasa percaya diri menghadapi musuh. Makhluk itu mengaum marah dan menyerbu ke arah pria itu dengan energi merah yang sangat kuat. Dengan tatapan menantang, dia menghadapi monster itu dan bersiap untuk gerakan selanjutnya. Istrinya berteriak panik, menyuruhnya berhati-hati dengan serangan kuat musuh yang mendekat. Pria itu menghindari beberapa ledakan energi dengan kecepatan luar biasa. Makhluk itu menyerang lagi, menyebabkan ledakan besar di tempat sang protagonis berdiri. Meski kesakitan, dia tetap tersenyum dan tampak menikmati pertarungan yang sengit ini. Terbaring di tanah, dia mengeluh kepalanya sangat sakit akibat benturan yang diterimanya. Ketiga gadis itu menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertarungan. Dia bangkit dan berkata bahwa dia hampir menguasai teknik baru yang dipelajarinya untuk melawan monster. Dengan teknik itu, dia menciptakan beberapa bayangan dirinya untuk membingungkan monster dan dengan mudah menghindari pukulannya. Para gadis itu terkesan kapan dia bisa berkembang pesat dalam waktu kultivasi sesingkat itu. Makhluk itu menjadi sangat marah karena tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada sang protagonis. Monster itu kemudian menggunakan serangan suara yang kuat dan meluncurkan gelombang energi merah ke arah mereka. Istrinya menciptakan perisai energi untuk melindungi kelompok dan memperingatkan semua orang untuk tidak bergerak. Monster itu maju dengan kecepatan mengesankan dan menyiapkan serangan kuat lainnya.
Istrinya memperingatkan bahwa perisai itu hampir hancur dan sesuatu yang serius akan terjadi. Dengan ekspresi serius, sang protagonis berkata tidak ada gunanya lari dan inilah saatnya mengambil tindakan nyata. Dengan aura biru, dia memanggil beberapa pedang energi dan bersiap untuk serangan balasan. Pedang-pedang energi itu menghantam monster secara langsung dengan dampak yang sangat kuat dan menghancurkan. Kekuatan serangan itu menciptakan ledakan besar dan kepulan debu membubung di lokasi pertempuran. Setelah debu mereda, dia menyadari monster itu masih hidup dan bersiap untuk langkah berikutnya. Dia kemudian mengeluarkan pil inti emas iblis dan berkata, benda itu bisa meningkatkan kekuatannya. Istrinya terkejut. Mungkinkah dia menyembunyikan bakatnya selama ini? Siapa dia sebenarnya? Gadis berambut merah muda itu berkata, dia luar biasa. Dan heran, siapa yang menyebar rumor kalau dia tidak berguna? Dia menjelaskan bahwa masih ada waktu sebelum istana ditutup dan mereka bisa maju jika meningkatkan kultivasi. Pria itu lalu memberikan pil itu kepada istrinya. Dan gadis berambut putih bertanya benda apa itu. Sambil mengedipkan mata, dia bilang itu benda hebat untuk istrinya. Membuatnya sedikit malu-malu. Dengan wajah memerah, gadis berambut putih itu berterima kasih atas hadiahnya. Dan tampak sangat senang. Sebuah misi baru muncul di sistem. Dia harus melenyapkan 3 kultivator iblis di lantai 2. Hadiahnya adalah kartu yang meningkatkan afinitas istrinya 10 poin. Dan dia terkejut dengan hadiah itu. Sambil tersenyum, dia berkata tidak boleh melewatkan tugas ini dan bersiap untuk misi barunya. Istrinya memegang pil itu dengan kedua tangan. Dan cahaya kemasan mulai bersinar dengan sangat terang. Energi emas dari pil menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan dia mulai bermeditasi untuk menyerap semua kekuatan. Dia merasakan panas yang hebat di tubuhnya. Dan dalam ingatannya, dia melihat beberapa orang bertarung di tempat yang jauh. Dia teringat para petani percaya api melahap segalanya. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah lenyap bersama kaumnya di hari yang tragis itu. Dengan tekad kuat, dia bersumpah akan menjadi lebih kuat untuk membalaskan dendam keluarga dan seluruh klannya. Sang protagonis memanggilnya, dan gadis berambut putih itu terbangun dari ingatannya dengan ekspresi serius. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu mengingat sesuatu yang menyedihkan dan khawatir dengan reaksinya saat itu. Untuk mencairkan suasana, dia pura-pura batuk demi menarik perhatian gadis itu. Sambil tersenyum, dia bilang mereka akan berlatih dan dia harus pergi sebentar. Dia meminta pelayan rubah menjaga istrinya. Dan gadis itu pun setuju sambil tersenyum. Sang istri heran kemana suaminya pergi. Curiga dengan niat tersembunyi pria itu. Sistem menampilkan misi baru. Menemukan para kultivator klan Junction yang bersembunyi di lantai 2. Dia teringat ada 5 klan sejati di benua itu dengan sejarah yang cukup rumit. Di antara mereka, klan Chong Luan paling menonjol karena kekuatannya sejak dulu dan pengaruhnya yang besar. Adegan beralih ke monster ungu raksasa yang menyerang sebuah klan dengan energi dahsyat. Dulu, beberapa klan bersatu melindungi penduduk dari serangan monster yang mengancam semua orang. Dia ingat, di cerita aslinya, beberapa kultivator dari klan Jin menempuh jalan yang salah. Karena hadiah misinya sangat besar, dia memutuskan untuk menyelesaikan ini lebih dulu. Dengan satu lompatan, dia berangkat mencari kultivator jahat itu. Di Tebing Hau, dia melihat 2 orang bersama monster biru raksasa. Salah satu gadis memperingatkan temannya untuk waspada, karena monster itu sangat kuat dan berbahaya. Makhluk itu lalu menyerang dengan tentakelnya. Serangannya sangat cepat dan sulit dihindari. Gadis berambut biru tertangkap tentakel monster. Dia berteriak kesakitan saat ditawan. Gadis satunya juga tertangkap dan sadar energinya diserap oleh monster haus kekuatan itu. Dengan marah, dia mengutuk makhluk itu dan mencoba lepas dari tentakel yang mengikatnya. Cengkeraman tentakel makin kencang, gadis berambut merah itu terus berjuang untuk bebas. Dengan tebasan pedang, dia berhasil bebas dan menyerang monster biru demi menyelamatkan temannya. Dia bertanya, apa temannya baik-baik saja? Dan gadis itu bilang, energinya hanya terkuras sedikit. Mengamati dari jauh, sang protagonis sadar waktunya menipis dan bersiap untuk beraksi. Dia yakin para kultivator jahat menunggu saat yang tepat dan memutuskan mencari tahu kebenarannya. Tiba-tiba, 3 sosok berjubah muncul.
Para gadis berteriak ketakutan melihat kehadiran misterius itu. Ketakutan, mereka bertanya siapa orang-orang itu. Pemimpinnya menyuruh mereka diam dengan tatapan angkuh. Para penjahat melancarkan serangan energi hijau. Kedua gadis itu sudah terkena racun dan tak bisa lari. Energi itu mendekat. Gadis berambut biru berteriak, tapi temannya menyuruhnya untuk tidak takut. Namun tiba-tiba, sang protagonis muncul di depan mereka dan menahan serangan itu dengan kecepatan. Luar biasa! Gadis berambut merah terkejut dengan kemunculan mendadaknya. Dia bingung bagaimana pria itu sampai di sana. Sambil tersenyum, dia bilang datang di saat yang tepat, dan mereka seharusnya tak membahayakan para gadis. Para penjahat bertanya, siapa dia? Salah satunya memperingatkan agar tak meremehkannya, karena menahan serangan ganda. Dia menjelaskan bahwa para kultivator itu ingin memanfaatkan mereka untuk mencuri energi spiritualnya. Sambil mengedip, dia bilang rencana mereka gagal. Dan dia dengar mereka tak tertarik pada pria. Dia lalu membayangkan mereka berdua bersama dan berpikir ini kesempatan bagus untuk mendapatkan keinginannya. Matanya berbinar, dia sangat senang dengan kesempatan ini. Tapi dia ingat harus fokus pada misi sistem dan menghadapi para penjahat. Salah satu penjahat marah dan berteriak, bertanya beraninya dia mengganggu rencana mereka. Ketiga penjahat itu menyerang bersamaan, melancarkan energi ungu yang dahsyat ke arahnya. Dengan senyum percaya diri, dia bersiap membalas dan menyatukan tangan untuk memakai sebuah jurus. Dia melepaskan gelombang energi biru dahsyat yang menghempaskan ketiga penjahat itu dengan kekuatan besar. Pria itu bilang pernah melawan musuh yang lebih kuat, lalu menyiapkan serangan baru dengan energi emas di tangannya. Serangan energi emas itu mengenai telak para penjahat. Mereka berteriak kesakitan saat terkena serangan itu. Terluka, salah satu penjahat mengeluarkan ramuan. Dia bilang akan menunjukkan penderitaan sejati. Mereka meminumnya dan tertawa jahat, mengatakan ini akan jadi hari terakhir si protagonis. Berkat ramuan itu, mereka jadi jauh lebih kuat dan melayang dengan aura ungu yang lebih dahsyat. Pria itu sadar, mereka memakai senjata sihir untuk menyerap energi dan bertarung lebih lama. Para gadis memperingatkannya untuk berhati-hati karena para penjahat baru saja melampaui beberapa alam kekuatan. Dengan senyum yakin, dia bilang kekuatan seperti itu sama sekali tidak bisa membuatnya takut. Salah satu penjahat menyuruhnya berhenti bicara. Lalu mereka bertiga maju untuk melancarkan serangan gabungan yang kuat. Dibalut api kemasan, dia bertanya apa salahnya bicara sambil bersiap membalas. Dia lalu meluncurkan tornado api raksasa ke arah para penjahat dengan kekuatan dahsyat. Serangan api itu memicu ledakan besar di lokasi dan menerbangkan bebatuan karena kekuatan dampaknya. Kalah telak, para penjahat bertanya-tanya, dari mana tekanan itu datang dan terkejut oleh kekuatan pria itu. Dia mengungkap bahwa dirinya berada di tahap nascent soul, dan kedua gadis itu terperangah dengan penemuan tersebut. Sambil tersenyum, dia bertanya apa para penjahat kini mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka. Pria itu lalu berkata akan meluruskan jalan mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Salah satu penjahat sadar tak punya kesempatan dan berteriak agar mereka segera mundur. Para penjahat itu lalu melempar bom asap dan pria itu terkejut dengan taktik mereka. Merasa kesal, dia mencoba menangkap salah satunya. Tapi penjahat itu lolos dalam kepulan asap dan dia berteriak menyuruhnya berhenti. Sementara itu, para gadis menemukan sebuah pohon raksasa yang bersinar dengan cahaya biru misterius. Gadis berambut merah muda bertanya, apa mereka tidak akan menunggunya? Tapi istrinya bilang, mereka tidak tahu kapan dia akan kembali. Dengan tatapan mantap, dia menyarankan agar mereka menjelajahi area itu karena pasti ada banyak hal berguna di sana. Pelayan rumah itu kemudian mendekat dan menyentuh pohon untuk merasakan energi yang terpancar darinya. Tiba-tiba, inti bercahaya muncul di dalam pohon dan dia sadar ada sesuatu yang tersembunyi. Istrinya terkejut, bertanya-tanya apakah itu benar-benar jantung pohon. Dia menjelaskan bahwa benda itu langka dan jika berhasil mendapatkannya, kultivasi mereka akan meningkat pesat tanpa berpikir dua kali. Dia menyerang pohon itu dengan pedangnya untuk mengambil jantung kayu. Tapi serangannya terpental oleh perisai, membuat pelayan rumah terkejut oleh kejadian itu. Bingung, istrinya tak mengerti apa yang terjadi, dan pohon itu mulai bersinar lebih terang. Gelombang energi yang kuat melemparnya,
dan wanita berambut putih itu menjerit karena dampaknya. Gadis berambut merah muda itu terkesan dengan energi dahsyat yang datang dari pohon besar tersebut. Tiba-tiba, sebuah wajah dengan mata merah muncul di batangnya. Dan pohon itu tampaknya hidup dan sangat marah. Dengan suara menakutkan, pohon itu bertanya siapa yang berani menyentuhnya dan menatap tajam ke arah para gadis. Merasa malu, istrinya meminta maaf dan berkata, mereka tidak tahu pohon itu sedang istirahat. Pohon itu berkata, karena mereka membangunkannya, mereka akan tinggal bersamanya. Dan dengan senyum mengerikan, ia bersiap untuk menyerang. Akar-akar pohon itu kemudian menyembur dari tanah, dan para gadis melompat mundur untuk menghindari serangan habis-habisan itu. Terkejut, keduanya bertanya-tanya apakah riwayat mereka akan berakhir di sana. Dan gadis berambut merah muda itu putus asa dengan situasi tersebut. Istrinya lalu melihat ke atas dan mendapati lebih banyak akar datang ke arahnya untuk menyerang. Tanpa ampun, dengan pedangnya, dia mencoba membela diri dan berteriak agar akar-akar itu tidak mendekatinya. Dalam pertempuran, salah satu akar kemudian melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan bersiap menangkap salah satu gadis. Gadis berambut merah muda itu tertangkap oleh sulur pohon dan dia menjerit kesakitan saat ditangkap oleh musuh di tanah dan terperangkap oleh sulur. Dia berteriak putus asa dan tampaknya berada dalam posisi yang sangat sulit. Pelayan rubah mengenali pohon itu dan berkata lendir yang dikeluarkannya perlahan akan menggerogoti korbannya. Dia juga memperingatkan jika pohon itu berusia lebih dari 1000 tahun. Tak ada yang bisa menandinginya. Pelayan itu lalu meminta untuk mencoba memusatkan energinya untuk menyelamatkan gadis itu, dan berkata mereka harus kabur sesudahnya. Tapi tiba-tiba, dia lengah, dan salah satu akar pohon menghantam tepat di dadanya. Istrinya berteriak putus asa memanggil nama pelayan rubah itu, dan terkejut dengan adegan yang baru. Saja disaksikannya, pohon itu berkata ia tahu mereka menginginkan intinya. Tapi sekarang, mereka harus melawannya untuk bertahan hidup. Istrinya juga tertangkap oleh sulur dan diangkat ke udara dalam posisi terbalik. Tak mampu bereaksi. Terperangkap oleh sulur, dia merasa energinya terkuras dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Pohon itu berkata ia tahu dia takut, tapi tak ada jalan keluar dan menyuruhnya bertahan. Terendam dalam cairan. Dia menyebutkan racun pohon itu dan tampaknya perlahan kehilangan kesadaran. Putus asa, dia meronta dan berteriak agar pohon itu melepaskannya karena dia tidak tahan lagi dengan tekanan sulurnya. Salah satu sulur kemudian membuka mulut dan bersiap untuk menyerap semua energi gadis berambut putih itu. Dia menjerit kesakitan dan bertanya-tanya apa itu. Saat sulur meremas tubuhnya dengan kuat, sulur itu melilit kakinya. Dan gadis berambut putih itu merasakan energi aneh yang datang darinya. Saat kesadarannya memudar, dia teringat sebuah momen dari masa lalunya bersama sang ayah di tempat Zhang Hao. Dalam ingatan itu, ayahnya memperingatkan jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, jalannya akan sangat sulit, putus asa, dan menangis. Dia memanggil ayahnya saat energi gelap menyelimuti dirinya sepenuhnya. Setetes air mata mengalir di pipinya. Dan gadis berambut putih itu tampaknya sangat menderita karena ingatan tersebut. Tiba-tiba, matanya terbuka dengan cahaya merah muda, dan sulur di depannya mulai retak. Dengan ledakan energi merah, dia membebaskan diri dari sulur-sulur itu dan memamerkan semua kekuatan barunya. Dengan mata merah dan aura menyeramkan, dia menatap pohon itu penuh kebencian. Sambil memegang sulur yang patah, dia siap untuk membalas dendam. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung menyerang ke arah wajah pohon itu dengan kekuatan penuh. Dengan gerakan cepat dan dahsyat, dia bersiap mendaratkan pukulan telak pada musuh besarnya. Sambil tersenyum licik, dia memukul pohon itu dan menghinanya. Pukulan itu mendarat telak, menyebabkan dampak besar pada batang makhluk yang menyerangnya. Pohon itu kemudian berteriak kesakitan sambil memegang wajahnya yang terkena pukulan kuat itu. Dengan tatapan superior, gadis itu bersiap melanjutkan pertarungan dan menghabisi pohon tersebut. Dia merasakan energi spiritual dan energi yin bercampur dan mengalir di seluruh tubuhnya. Gadis itu merasa seolah kekuatan baru bangkit dalam dirinya. Pohon itu ketakutan, mengenalinya sebagai iblis, dan memohon agar dia menghentikan serangan.
Dengan kesal, dia bertanya apakah pohon itu pikir dia akan berhenti, hanya karena mengakui kesalahannya. Pohon itu menjelaskan janjinya untuk tidak menyerang keturunan seorang pria kuat dari klan iblis. Dikatakannya bahwa di belakangnya ada mata air energi yang bisa menyembuhkan luka dan membersihkan saluran tubuh. Mata air energi itu bersinar biru terang, tampak seperti tempat yang sempurna untuk pemulihan. Dengan senyum licik, wanita berambut putih itu berpikir jika dia menghabisinya, dia bisa mengambil inti dan mata airnya. Pohon itu memperingatkan jika dia mengambilnya, para penjaga istana akan bangkit dan dia akan sangat menderita. Wanita itu sadar pohon itu tak berbohong dan dia tak bisa mempertahankan kondisinya. Dia pun memperingatkan pohon itu dan menuju ke mata air energi. Gadis itu lalu duduk di tepi mata air, bersiap masuk ke dalam air untuk menyembuhkan cederanya. Dia kemudian meminum air mata air itu dan merasakan sensasi aneh, namun nikmat di tubuhnya. Dengan wajah memerah, dia berkata airnya sangat enak dan lidahnya seperti terbungkus sesuatu yang lembut. Merasa sangat panas, dia mulai membuka pakaiannya dan tampaknya menikmati air mata air itu. Dia berpikir andai sang protagonis ada di sana, dia ingin mencoba air mata air itu bersamanya. Gadis itu lalu melepas sisa pakaiannya dan bersiap untuk masuk sepenuhnya ke dalam mata air. Dia menyadari tempat itu penuh energi dan airnya dapat menyembuhkan luka serta mengubah pil. Saat memasuki air, dia berteriak senang dan mengatakan rasanya sangat enak serta menyegarkan. Dua gadis lain pingsan di tepi mata air saat dia menikmatinya sendirian. Tiba-tiba, beberapa monyet muncul dan melompat dari dahan pohon dengan sangat ribut. Mereka mengambil pakaian gadis itu dan pelayan rubah pun terbangun. Kaget oleh keributan para monyet, keduanya lalu jatuh ke dalam air dan wanita berambut putih itu berteriak kaget karena terjatuh. Tiba-tiba, karena malu, kedua gadis itu berteriak di dalam air dan adegan berakhir dengan momen komedi. Sambil tersenyum, istrinya melambai pada dua gadis lain yang kaget dan malu di dalam air. Gadis itu lalu teringat momen saat kekuatannya bangkit dan dia bisa dengan mudah melepaskan diri. Dari sulur pohon, dia menjelaskan bahwa dia tiba-tiba dipenuhi kekuatan. Itulah sebabnya dia bisa mengalahkan pohon dan menemukan mata air energi. Gadis berambut pink itu bertanya-tanya apakah ini kekuatan aneh yang sama seperti yang dialaminya. Terakhir kali, sambil bersantai di air bersama monyet, mereka memutuskan untuk tidak memikirkannya dan mengkhawatirkannya nanti. Tiba-tiba, salah satu monyet kecil mulai menyipratkan air ke arah mereka. Dan para gadis itu bingung. Makhluk itu menatap dengan jahil, jelas memanfaatkan situasi mereka di mata air. Dia menyipratkan lebih banyak air dan keduanya berteriak karena kejahilannya. Sementara si monyet tertawa terbahak-bahak. Kesal dengan ulah makhluk itu, mereka berdua memukulnya hingga terpental sangat jauh. Adegan berganti dan menunjukkan sang protagonis kembali dengan dua penjahat sambil menyebutkan bahwa satu berhasil kabur. Lalu sistem mengumumkan bahwa misi hampir selesai dan dia panik karena telah kehilangan poin afinitas. Wanita berambut merah menatapnya kagum. Tak menyangka pemuda itu bisa begitu kuat. Dia bahkan berpikir pemuda itu pasti orang pilihan dari langit karena begitu kuat dan juga tenang. Wajahnya pun memerah. Sang pahlawan jadi bersemangat. Melihat mereka berdua sangat menyegarkan mata. Dia berdeham untuk menutupi dan berkata, penyerang mereka telah diurus. Keduanya menatapnya dengan terkejut, terlihat jelas sangat berterima kasih atas bantuannya. Pemuda itu pamit, mengatakan dia harus melanjutkan perjalanannya di dalam istana. Sendirian, dia pikir semua itu hanya membuang-buang tenaga, dan dia harus segera kembali pada istri. Dan yang lainnya, gadis berambut merah itu berterima kasih, dan menawarkan diri untuk menemaninya. Mereka mendekat, menjelaskan bahwa di sekte mereka, para pria biasa berlatih bersama wanita. Pemuda itu menepis tangan mereka dan langsung menolak tawaran tersebut. Ia berkata tidak butuh hal-hal seperti itu. Dia langsung menegaskan, dirinya sudah menikah dan tidak akan menjalin hubungan dengan siapapun. Dengan tegas, dia menyebut mereka lemah dan menyuruh mereka kembali berlatih di lantai pertama. Sang tokoh utama menemui grupnya dan berkata mereka akan melanjutkan kultivasi bersama. 4 hari berlalu, dia bersiap membuka portal dengan energi birunya untuk melangkah lebih jauh. Di waktu yang sama,
Dia berlatih keras dengan aura api mengerikan yang menyelimutinya. Dengan tatapan mantap, dia membuka mata, menunjukkan kekuatan kultivasi barunya yang luar biasa. Setelahnya, dia menemui istrinya dan gadis lain yang juga tampak jauh lebih kuat. Sambil tersenyum, dia berkata kultivasi semua orang meningkat dan kini saatnya menuju lantai 3. Sementara itu, di lantai 2, sesosok makhluk misterius tertawa dengan jahatnya. Penjahat terakhir yang kabur berkomentar, "Beruntung mereka tak bertemu monster berbahaya di sekitar sini." Tapi tiba-tiba, seekor monster mencengkeramnya, dan pria itu mengeluh nasibnya sangat sial. Makhluk itu menggunakan alat aneh untuk menyedot energi pria botak itu dengan aura ungu yang ganjil. Ditelan energi itu, pria tersebut berteriak kesakitan, tapi bersumpah takkan membiarkannya. Dia berubah wujud dan berjanji akan membuat si protagonis sangat menyesal. Dengan teriakan marah, penjahat yang berubah itu berseru. Kini mereka akan lihat siapa yang terkuat. Sebuah layar muncul menunjukkan level kekuatan grup. Dan terlihat kalau protagonis kita sangat dahsyat. Layar itu juga menunjukkan para gadis mendapat peningkatan kultivasi yang pesat selama di dalam. Kelompok itu tiba di sebuah portal, dan dia menunjuk jalan menuju lantai 3 ada di depan mereka. Dengan curiga, istrinya melipat tangan dan bertanya, bagaimana dia tahu semua ini? Dia beralasan, ayahnya yang memberitahunya. Tapi sang istri langsung tahu itu kebohongan. Sang protagonis lalu melangkah maju diselimuti aura biru, siap memasuki portal itu. Mereka memasuki area pasar dan dia bergumam, sama seperti di buku. Ada 3 iblis bersembunyi di sini. Di pasar, seorang pedagang menawarkan sate kelinci pada rombongan itu saat mereka lewat. Pria itu mendekati protagonis dan memaksa untuk mencoba makanannya. Penjual itu berkata jangan malu-malu. Cicipi saja walau tidak membeli. Mereka terus memaksa, tapi protagonis menolak. Mengatakan istrinya tak bisa makan karena sedang hamil. Sambil tersenyum, dia mengambil tusuk sate itu dan memakannya. Lalu berkata pada istrinya untuk tidak khawatir. Pelayan rubah itu mulai menangis melihatnya, dan gadis berambut merah muda tidak mengerti kenapa. Sambil menangis, gadis rubah itu mengeluh kelinci terlalu imut untuk dimakan. Gadis berambut merah muda berkomentar makanannya enak, dan ada seseorang di sana sangat pemberani. Tiba-tiba, layar sistem menunjukkan misi baru. Bebaskan 20 jiwa untuk mendapat hadiah. Dengan bingung, dia heran. Kenapa sistem memberinya misi aneh tentang jiwa-jiwa? Entah dari mana. Seorang wanita berambut ungu melompat dari atap dan berlari ke arah mereka. Dia berlari putus asa meminta tolong, dikejar beberapa pria bertopeng. Istri protagonis maju dan menjatuhkan salah satu pengejar dengan satu tendangan. Wanita itu langsung memeluk sang pahlawan, berkata dia sangat ketakutan dengan situasi ini. Dengan tatapan sinis, istrinya dan gadis lain bertanya apa yang sedang dia lakukan. Gadis berambut merah muda menariknya dan bertanya apa dia tak mengerti batasan pria dan wanita. Dengan wajah memerah, protagonis berpikir gadis itu tersipu saat memarahi orang lain. Wanita itu berterima kasih, memperkenalkan diri sebagai pemilik kedai terdekat, dan mengundang mereka semua ke sana. Dengan senyum licik, istri protagonis menyuruhnya untuk menunjukkan jalan. Lalu wanita itu berlagak lemah, bilang kakinya sakit, dan meminta protagonis menggendongnya. Istrinya yang berambut putih menolaknya, berkata dia sendiri yang akan membantunya. Tak perlu merepotkan suaminya. Akhirnya, wanita berambut ungu itu menaiki keledai yang baru mereka beli, dan sang pahlawan jadi sangat kesal. Protagonis berjalan di samping keledai itu dan heran kenapa dia masih harus menuntun wanita tersebut. Istrinya dan gadis satunya melihat kejadian itu dan berkomentar, bagus ada dia untuk mengawasi orang mencurigakan. Gadis berambut merah muda itu melihat ke kejauhan dan menangkap penjual kelinci dengan senyum yang sangat aneh. Sang protagonis mengeluarkan kartu pemurnian. Berpikir ada yang tak beres dengan daging kelinci itu. Dia sadar temannya bertingkah aneh dan khawatir karena dia hanya punya satu kartu untuk dipakai. Tiba di kedai wanita berambut ungu mengajak mereka makan sebagai ucapan terima kasih. Pemuda itu melihat sekeliling dengan curiga. Bertanya-tanya, apa ada jiwa tersesat di tempat ini? Istrinya mendekat dan berbisik kalau ada sesuatu yang aneh dan mereka harus tetap waspada. Tangan wanita berambut ungu itu mulai bersinar.
dan dia bersiap untuk mengeluarkan sesuatu. Wanita itu memanggil para gadis, meminta mereka menghibur tamu dengan cara terbaik. 3 wanita muda pun muncul dari balik tirai, siap untuk sebuah pertunjukan spesial. Para gadis itu memperkenalkan diri, menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para penonton. Mereka pun mulai menari dan memainkan musik yang meriah untuk menghibur semua orang di sana. Sang protagonis minum dengan semangat, berteriak agar musik dan tarian terus berlanjut. Pemilik kedai mengira pemuda itu termakan jebakan, tapi diam-diam ia memasukkan sesuatu ke minumannya. Tiba-tiba, pemuda itu menarik istrinya dan mereka berdua jatuh ke lantai. Berpura-pura pusing, ia jatuh ke tempat tidur dengan wanita berambut putih di atasnya, terlihat seperti pingsan. Wanita muda berambut putih itu menatapnya dengan wajah memerah, seolah di bawah pengaruh sesuatu. Ia berpikir dari dekat, pemuda itu ternyata sangat tampan. Tiba-tiba, wanita berambut putih itu sadar ada yang aneh dan sangat terkejut. Wajahnya memerah dan meneteskan air liur. Ia tampak benar-benar tak sadarkan diri karena minuman itu. Pria itu membuka matanya sambil tersenyum dan bertanya apakah istrinya sudah cukup lama menatapnya. Terkejut, wanita itu berteriak dan bertanya kenapa pria itu tidak mabuk seperti seharusnya. Gadis itu menjadi sangat marah, dan pria itu menyuruhnya tenang. Ia menjelaskan butuh mengalihkan perhatian si nenek sihir yang mengawasi mereka. Dengan tatapan serius dan kesal, gadis berambut putih itu mengulangi hinaan yang baru saja ia lontarkan. Pria itu menjelaskan bahwa ketiga iblis itu menyembunyikan aura mereka dan merencanakan sesuatu. Istrinya mendengarkan dengan saksama dan mengerti. Mereka akan mencoba mendekat untuk menjalankan rencana jahatnya. Pemuda itu berkata akan menyelinap ke kamar wanita itu malam hari untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dengan cemas, ia mengingatkan bahwa pria itu memakan dagingnya. Tapi ia menjelaskan telah memuntahkannya diam-diam. Dengan tatapan percaya diri, ia bilang sudah punya rencana sempurna. Adegan beralih ke kamar pemilik kedai saat wanita itu masuk perlahan. Sang protagonis berubah menjadi kuas lukis dan berpikir betapa cerdiknya dia menjadi benda. Sesederhana itu. Wanita itu lalu mendekati meja dan sang kuas bertanya-tanya mengapa ia datang ke arahnya. Wanita itu mengambilnya dan ia panik mengira dirinya ketahuan. Tapi segera berpikir itu tidak mungkin. Pemilik kedai duduk di tempat tidur dengan kuas di tangannya dan tatapan berpikir. Dengan ekspresi aneh, ia menatap benda itu. Dan sang protagonis bingung. Apa rencananya? Wanita itu berpikir sudah lama ia tidak bersama seorang pria dan malam-malam terasa sangat panjang. Ia kemudian mulai menggosok tubuhnya dengan kuas lukis dan sang protagonis berpikir wanita ini benar-benar putus asa. Pemuda itu kembali ke wujud normal dan jatuh di atas wanita itu. Berkata ia terlalu bersemangat hingga berubah kembali. Dengan panik, ia meminta maaf dan berkata sang kesatria begitu mempesona hingga ia kehilangan kendali. Wanita itu menyuruhnya berhenti dan pahlawan kita kabur karena takut. Namun wanita itu justru mengundangnya bermalam karena malam masih panjang. Pemuda itu menolak, mengatakan istrinya menunggu dan ia tidak boleh terlambat. Ia mencoba membuka pintu, tapi wanita itu menguncinya dan mencegahnya pergi dengan cara apapun. Ia menunjukkan wujud iblisnya dan bertanya mengapa ia ingin pergi begitu cepat. Dengan marah, wanita itu bertanya apakah ia tak suka bersamanya. Dan pahlawan kita merasakan kekuatannya. Tiba-tiba, istri sang protagonis mendobrak pintu dan masuk ke kamar untuk menyelamatkannya. Ia berkata, tahu sesuatu telah terjadi karena suaminya terlalu lama untuk kembali. Pelayan rubah dan gadis lainnya juga muncul, mengatakan ada yang salah dengan teman mereka. Gadis berambut merah muda itu mengeluh kepanasan, membuat pemuda itu dan istrinya bingung. Dengan senyum jahat, sang iblis berkata mereka akan mendapat bonus karena sudah datang ke sana. Dengan marah, sang protagonis bertanya apa yang telah ia lakukan pada temannya. Tapi penjahat itu hanya tertawa. Sang iblis menjelaskan bahwa gadis itu memakan daging kelinci yang penuh dengan telur cacing. Penjahat itu berkata sekarang gadis itu akan menjadi bonekanya dan semua orang di sana akan bernasib sama. Pemuda itu sadar semua orang yang mencoba ke lantai 3 menghilang karena ulahnya. Ia lalu meminta pelayan rubah menjaga gadis berambut merah muda
dan membawanya pergi. Gadis berambut merah muda itu berteriak kesakitan, dan pelayan rubah mencoba membantunya mengendalikan efeknya. Sang protagonis lalu menyuruh istrinya mengurus dua lainnya sementara ia menyelesaikan masalah dengan si penjahat. Sang iblis meremehkannya dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan kultivator lemah sepertinya. Dengan hentakan kuat ke tanah, penjahat itu menunjukkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Dikelilingi aura ungu, wanita itu menyerang si pemuda dengan senyum jahat. Tapi sang pahlawan berhasil menghindar, membuat si iblis bingung tak mengerti. Ia bergerak dengan cara aneh dan berhasil menghindari semua serangannya dengan mudah. Dengan ekspresi marah, penjahat itu menggertakkan giginya karena tidak bisa mengenainya. Pemuda itu lalu bertanya apakah istrinya baik-baik saja setelah mengalahkan salah satu gadis itu. Dengan tatapan superior, ia menginjak salah satu wanita dan berkata, mereka bukan tandingannya. Si penjahat berkata, pestanya baru saja dimulai, lalu mengendalikan salah satu gadis yang tergeletak. Gadis itu bangkit dengan aura ungu, dan istri si pemuda bingung dengan apa yang terjadi. Misi sistem diperbarui, dan dia akhirnya paham arti dari membebaskan para jiwa. Dia menjelaskan tubuh mereka hanyalah boneka yang jiwanya dijadikan senjata. Sambil menyeringai, si iblis berkata para boneka itu tidak akan bisa lenyap. Si penjahat berkata, terakhir kali dia beruntung bisa menghindari pukulannya. Dia lalu melancarkan serangan energi ungu ke arah pemuda itu dengan sekuat tenaga. Dengan tatapan serius, sang protagonis bersiap menghadapi serangan dahsyat itu. Pemuda itu menghindar dengan salto, dan serangannya langsung menghancurkan lantai. Si penjahat terkejut karena dia berhasil menghindar lagi dan tampak tidak percaya. Keringat menetes di wajahnya. Si iblis menelan ludah dan mulai merasa gugup. Sang protagonis menjulurkan lidahnya untuk mengejek. Murka! Si iblis bertanya, apa dia hanya bisa bersembunyi dan lari? Si penjahat lalu melayang bersama bonekanya dan bersiap untuk menyerang bersamaan. Istrinya berkata mereka hanya 3 orang di tahap 4 inti emas. Sambil tersenyum jahat, si penjahat berkata dia beruntung bertemu setengah iblis. Sistem menunjukkan tingkat iblisnya, dan pemuda itu terkejut melihat angkanya. Dengan aura merah, istrinya berkata jika mereka boneka, maka harus dihancurkan. Dia mencegahnya, menjelaskan jika boneka hancur, jiwa di dalamnya akan lenyap. Si penjahat menyerbu maju dan meminta agar tidak melukai para wanita, karena pria tidaklah penting. Dengan tatapan percaya diri, istrinya bersiap melawan para boneka itu. Dia lalu menyerang para gadis dan bertanya, apa mereka pikir bisa melukainya? Satu boneka menyerangnya dari belakang, tapi protagonis maju untuk melindungi istrinya tercinta. Khawatir, dia bertanya apakah suaminya baik-baik saja. Sambil tersenyum, pemuda itu bilang sudah menjadi tugasnya untuk melindungi sang istri. Sistem mengumumkan kedekatan mereka meningkat dan memberinya hadiah pedang yang kuat. Di lantai, para boneka tampak kalah dan tidak punya tenaga lagi untuk bertarung. Istrinya lalu melayang dan si penjahat bertanya-tanya, apa rencananya? Dia menyerap energi boneka dan berkata, tubuhnya dipenuhi kekuatan. Pemuda itu terkejut dan heran. Sejak kapan istrinya bisa menyerap energi spiritual? Si iblis berteriak menyuruhnya berhenti. Karena jika semua energi diserap, bonekanya akan sia-sia. Dia menjelaskan si iblis butuh energi yin untuk bonekanya, makanya serangannya lemah. Sambil tersenyum jahat, iblis itu berkata untuk menghadapinya. Dia tak perlu berusaha keras. Si penjahat lalu bersiap untuk serangan dahsyat dan berkata dia tidak akan menahan diri lagi. Dia menyerang dari atas dan berteriak pada protagonis untuk mengakhiri semuanya. Pemuda itu menghindar dan serangan si iblis menghantam lantai. Dengan tatapan serius, dia bertanya apa si iblis pikir dia akan tertipu. Dia mengambil pedang barunya dan berkata ini kesempatan bagus untuk menguji senjata itu. Dengan gerakan cepat, sang pahlawan menyerang si iblis dengan pedang berapinya. Terjatuh ke tanah. Si penjahat terkejut dengan kekuatannya dan tidak mengerti kenapa dia begitu hebat. Dia mengenali pedang itu dan bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Pemuda itu mengarahkan pedangnya dan akan membalaskan dendam orang tak bersalah. Dengan ekspresi benci, si iblis menggeretakkan giginya dan tampak sangat marah. Dia tertawa dan berkata, manusia tidak pernah berbelas kasih pada rasnya dan merebut segalanya.
Sistem mengumumkan misi selesai dan fitur baru terbuka. Tiba-tiba, istri si pemuda diselimuti energi merah dan tampak kesakitan. Terkejut, dia berlari ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi pada istri tercintanya. Si iblis tertawa dan menjelaskan bahwa tubuh lemah istrinya tak bisa menahan energi iblis dari boneka. Dengan panik, dia menggendongnya. Si penjahat berkata tubuh istrinya akan segera hancur. Pemuda itu berjanji akan membawanya pergi mencari tabib. Pemuda itu lalu berlari sambil menggendongnya menuju sebuah portal untuk meninggalkan istana. Dia melompat mundur sambil menggendong istrinya untuk kabur. Tiba-tiba, penjual kelinci muncul dan bertanya, dia mau pergi kemana? Pria itu menyerangnya, dan sistem menyuruhnya memasukkan istrinya ke dalam cincin spasial. Seekor burung sistem menjelaskan bahwa waktu di sana berjalan lebih lambat dari dunia luar. Dengan pedang apinya, pemuda itu bersiap melawan si penjual misterius. Pria itu berkata dia punya barang berharga dan akan mengambil semuanya. Si iblis berpikir pemuda itu aneh karena memiliki pedang dan kultivasi purian. Sambil tersenyum jahat, pria itu berkata sang pahlawan sangat sial karena bertemu dengannya di sana. Dia melesat maju, penasaran apa yang bisa dilakukan pemuda itu dengan pedang hebatnya. Pria itu menyeringai. Tanpa roh naga, pedang itu hanyalah besi tak berguna. Sang protagonis menangkis serangan pria itu, dan pertarungan sengit di antara keduanya pun dimulai. Dia menyerang dengan pedang apinya, namun sang penjahat melempar belati untuk menahan serangannya. Penjual itu terkejut melihat kekuatan pemuda itu. Bertanya-tanya jurus apa itu. Kemudian dia memanggil roh naga, menantang siapapun yang meragukannya. Di tempat lain protagonis asli, dan kelompoknya merasakan aura naga yang dahsyat dan seketika terkejut. Sang guru berkata mereka harus segera menemukan jalan keluar dan pergi dari tempat itu secepatnya. Iblis wanita dan si penjual syok melihat roh naga dipanggil oleh sang pahlawan. Pria itu tak percaya. Bagaimana bisa dia memanggil roh dengan tingkat kultivasi serendah itu? Ketakutan, dia berlutut memohon ampun sambil menawarkan kunci ke tingkat ketiga. Iblis wanita itu berteriak, mengingatkannya pada tanda yang telah dia tempatkan padanya sebelumnya. Bingung, pemuda itu bertanya apa maksudnya dan tanda apa yang ada di dahinya. Pria itu menjelaskan bahwa itu adalah kutukan dari leluhur istana bawah tanah. Sang iblis dengan sedih mengenang bagaimana leluhur itu memusnahkan seluruh ras ularnya. Dia berkata bahwa mereka dikutuk untuk selamanya melindungi istana itu. Pria itu menunjukkan kunci dan berkata jika mereka tiada, kutukan itu akan berakhir. Dia menyerahkan kuncinya, berharap ada cara untuk lolos dari jebakan itu. Sang protagonis bertanya bagaimana cara mereka bisa mematahkan kutukan yang menimpa mereka. Pria itu menjelaskan, mereka harus menerima warisan itu dan mengalahkan jasad sang leluhur. Pemuda itu melihat peluang emas untuk meraih kemenangan ganda. Dia membuat penawaran, akan menyelamatkan mereka dan mengangkat kutukan jika mereka setuju. Dengan marah, keduanya berkata dia tidak dalam posisi untuk memberi mereka syarat. Sang pahlawan mengarahkan pedangnya pada iblis wanita itu, menatap mereka dengan ekspresi serius dan mengintimidasi. Dia menyuruh mereka memilih antara hidup atau dihabisi, dan keduanya pun menyetujui tawarannya. Pria itu menjelaskan ini adalah kontrak yang sah saat dia menyelesaikan tugasnya. Pemuda itu menambahkan, mereka akan menjadi pelayannya, dan pengkhianatan akan menjadi akhir bagi mereka. Dia lalu membuat perjanjian sakral dengan keduanya, dan sebuah tanda api muncul di dahi mereka. Tanda itu bersinar, dan kini keduanya telah resmi menjadi pelayan sang protagonis istana. Dengan tanda yang menyala, keduanya menatap pemuda itu dengan ekspresi serius dan patuh. Sang pahlawan lalu bertanya di mana iblis lain yang mereka sebutkan. Pria itu menjawab pelayan rubah itu menerima lonjakan energi dan belum pulih. Dia teringat pada gadis kelinci itu dan menyadari perannya yang sangat penting dalam cerita aslinya. Pemuda itu teringat dalam cerita. Gadis itu mengalami lonjakan energi dan hampir tertangkap karenanya. Iblis wanita itu menjelaskan bahwa tubuh murninya mampu menghasilkan energi tanpa batas. Sambil tersenyum, dia berkata telah memberinya sedikit energi untuk pemulihan. Dia berpikir dengan bantuannya. Mereka pasti semakin dekat dengan tujuan utama. Pemuda itu dan pelayan barunya menuju pintu. Dan pria itu berkata belum pernah ada yang berhasil mendapatkan warisan itu.
Iblis wanita itu bertanya, apakah dia sungguh percaya pada pemuda itu? Dan pria itu menjawab, mereka tidak punya pilihan lain. Kembali ke ruangan, pelayan rubah memberikan penawar pada gadis berambut merah muda itu untuk diminum. Dia meminta pelayan itu membawa sang gadis keluar, karena mereka akan ke tingkat selanjutnya nanti. Di ruang surgawi, istri pemuda itu terbaring dikelilingi energi gelap. Dia bangkit dengan energi gelap yang sama, dan tampak seperti sedang dikendalikan olehnya. Tiba-tiba, sang protagonis muncul dan mendekatinya dengan tatapan serius dan khawatir. Dia memegang pinggangnya, dan gadis berambut putih itu tampak bingung dengan situasi tersebut. Pemuda itu berkata, energi berlebih itu bisa membahayakannya, dan dia akan membantunya menyingkirkannya. Keduanya saling menatap dengan wajah memerah, dan sang gadis tampak seperti dalam keadaan trans. Terkejut, dia mendorong pemuda itu dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Bersamanya, sambil tersenyum, dia berkata sedang membantunya membuang energi spiritual berlebih. Wanita itu menatap energi merah di depannya dan tampak terkejut. Dia merasakan tubuhnya menghangat dan gumpalan energi mulai terbentuk di dadanya. Dia mendekat dan bertanya apakah tubuhnya terasa hangat dan lemah. Sambil tersenyum, dia menyuruhnya memanggil, "Suamiku sayang," dan dia akan membantunya pulih. Dengan geram, istrinya bertanya apakah dia sudah benar-benar gila karena membuat permintaan seperti itu. Dengan tatapan kesal, dia memelototi pemuda itu. Tampak sangat marah dengan situasinya. Wanita berambut putih itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia berkata, tidak akan memaksa, tapi memperingatkan jika meridiannya tidak dibersihkan. Dia takkan bisa berkultivasi lagi. Dengan malu-malu, dia memanggilnya suamiku sayang, yang membuatnya mimisan karena terlalu senang. Istrinya berbaring di rumput dan menyuruhnya menunggu sebentar. Tiba-tiba, gadis berambut putih itu menjerit kencang, seolah menahan rasa sakit yang hebat. Sistem memberitahu afinitas mereka bertambah, dan ia mendapat kartu ganti kostum. Sambil memegang kartu itu, ia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk mendekatinya. Pemuda itu pun bangkit dan berkata, kini saatnya mereka menuju level terakhir istana bawah tanah. Di sebuah kota sang protagonis asli dan kelompoknya muncul dari portal biru terang. Penjual kelinci muncul lagi dan menawarkan makanannya kepada orang-orang di jalan. Mentor protagonis asli mengambil sate dan berkata, ia sangat lapar. Pemuda lain menawarkan sate itu kepada protagonis asli yang menatapnya curiga. Dengan kilatan di matanya, ia menyadari penjual itu adalah iblis dan merasa terkejut. Si penjual tertawa dan berkata ia tidak menyangka akan bertemu banyak orang menarik tahun ini. Tiba-tiba, protagonis asli merasakan hal aneh dan berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Temannya memeluknya dan bertanya apa yang terjadi. Tapi pemuda itu sangat menderita. Si penjual tertawa dan berkata, larva berusia 1000 tahun telah masuk dan akan mengubahnya menjadi boneka. Diselimuti aura ungu, Deonos memuji hasil kerja si penjual kelinci. Dengan senyum jahat, sang leluhur berkata akan mengambil jiwa mereka untuk menciptakan boneka baru. Dengan pedang yang bersinar biru, sang protagonis bersiap untuk pertarungan berikutnya. Ia maju selangkah, siap menghadapi musuh yang telah muncul. Pemuda itu tiba di level akhir dan melihat jasad sang leluhur duduk di singgasana tulang. Roh leluhur muncul dan berkata, ia tidak lulus ujian dan harus pergi dari sana. Dengan tatapan menantang, sang protagonis bertanya, apa yang akan terjadi jika ia menolak? Dengan sabit di tangan, sang leluhur bersiap menyerang pemuda itu dengan energinya. Dengan marah, roh itu berteriak agar sang pahlawan enyah dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Keduanya menyilangkan senjata mereka dan energi besar terlepas dari benturan pedang itu. Leluhur itu menggunakan sabitnya dan bayangan misterius muncul menyerang si pemuda. Sang protagonis menghindar dan bayangan itu meleset tanpa berhasil mengenainya. Roh itu berkata, ia tidak pantas atas warisannya karena tak bisa mengalahkan para penjaga. Pemuda itu menunjukkan sebuah kartu dan berkata, ia tidak butuh tekniknya untuk memenangkan. Pertarungan ini, ia pun diselimuti aura berapi-api. Ia berkata, pria tua itu memang kuat, tapi ia punya trik rahasia di tangannya. Sang leluhur terkejut oleh kekuatan pemuda itu
dan seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Roh itu menyerang dengan sabitnya dan berkata, pemuda itu menyembunyikan kekuatannya. Sang protagonis menangkis serangan itu dengan pedangnya dan bersiap untuk serangan balasan. Dengan satu hentakan, pemuda itu menghancurkan lantai dan bersiap untuk gerakan berikutnya. Ia lalu menendang sang leluhur, membuatnya terbang dengan kekuatan pukulannya. Roh leluhur itu terlempar ke dinding dan ledakan besar terjadi. Ia tampak sangat kesakitan. Penjahat itu terkejut oleh kekuatan sang protagonis dalam pertarungan. Roh itu kemudian bangkit dengan aura ungunya dan tampaknya bersiap untuk serangan baru. Pemuda itu mengamati dengan saksama, menunggu gerakan leluhur selanjutnya. Dengan tatapan mantap, sang pahlawan bersiap melanjutkan pertarungan untuk mengalahkan roh itu. Sang protagonis muncul di belakang penjahat itu dan mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Leluhur itu memohon untuk dilepaskan dan berjanji akan memberikan tekniknya sebagai imbalan. Sambil tersenyum, pemuda itu berkata sudah memberitahunya bahwa ia tidak butuh tekniknya sama sekali. Roh itu menggeretakkan giginya dan bertanya-tanya apa yang ingin protagonis lakukan padanya. Kartu kekuatan itu habis dan sang leluhur bersiap menyerang pemuda itu dengan sabitnya. Dengan sabit di tangan, ia berkata bahwa puncak kekuatan itu ternyata tidak begitu hebat. Roh itu menyatukan tubuhnya di singgasana dan energi ungu menyebar ke seluruh area. Sang leluhur bertransformasi dan berkata, setelah 400 tahun, akhirnya ada yang berhasil tiba. Sang protagonis terkejut oleh transformasi itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada si penjahat. Leluhur itu berkata, orang tua itu masih hidup, dan pemuda itu terkejut. Dengan tangan terulur, penjahat itu bersiap menyerang sang pahlawan dengan energi ungunya. Pemuda itu menghindari serangan tersebut, dan energi itu melesat melewatinya tanpa berhasil. Menggenenja, serangan energi itu berubah menjadi sabit dan kembali ke arah sang protagonis. Sang leluhur menangkap senjatanya dan berkata bahwa ini adalah kawan lamanya yang telah kembali. Dengan sabit di tangan, ia menunjukkan kekuatan sejatinya dan energi ungu menguasai tempat itu. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa ceritanya sangat menyimpang dari naskah aslinya. Leluhur itu berkata, pemuda itu beruntung atau sial karena telah tiba pada saat itu. Ia memanggil kerangka raksasa dan berkata ia hanya memiliki sedikit kesadaran ilahi yang tersisa. Dengan wajah marah, sang pahlawan mengeluh karena telah melindungi tempat itu selama berabad-abad. Kerangka itu berkata, pemuda itu datang untuk segel abadi dan sedang mengejeknya. Ia berkata kehadiran sang pahlawan memberinya harapan baru untuk rencana jahatnya. Dengan tatapan penuh tekad, sang leluhur pun berhadapan dengan pemuda itu dan bersiap menyerang. Aura api yang membara menyelimuti protagonis kita. Saat ia bersiap untuk pertempuran final, kerangka itu hancur dan sang leluhur menyatakan jalan keabadian telah terbuka. Pemuda itu berkata, pria tua itu sangat lancang karena berani berpikir bisa merebut tubuhnya. Dengan amarah yang meluap, sang leluhur menerjang sang pahlawan dengan energi ungu dahsyatnya. Sang penjahat lalu melepaskan serangan air hitam yang menyedot seluruh udara di sekitar pahlawan kita. Ia yakin pemuda itu akan kehabisan napas dan tak bisa lolos dari jurus itu. Namun sang leluhur terkejut melihat pahlawan itu berhasil meloloskan diri dari serangannya. Sambil diselimuti api, pemuda itu berkata bahwa peluang besar selalu datang bersama bahaya yang setara. Dengan tatapan murka dan mata menyala, ia bertanya, apa yang baru saja dilakukan oleh sang leluhur?